Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang. Semua milenials di Indonesia pasti udah pada nggak sabar untuk ikutan acara BIFES ini nih. Nah, sebelumnya kenalin dulu, saya Panji Aziz Pratama. Saya merupakan ketua divisi atau ketua bidang di Rumah Milenials di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kali ini juga saya menjadi founder di Sbamban Foundation. Nah, nggak sabar banget dan senang banget bisa um, ikut menjadi host dari 3 pembicara keren banget yang mana hari ini atau siang ini sebenarnya ini lebih ke silaturahim balik lagi sih sama mereka-mereka ini. Terlebih ada 2 pembicara yang sebenarnya sudah kenal dari beberapa waktu lalu. Yang mungkin nanti singkatnya aku akan sebutin sekarang ya. Yang pertama kita akan kedatangan Kak Andri Rizky Putra. Beliau sudah ada di sini loh, udah ada di room. Dan Kak Andri Rizky Putra ini merupakan founder atau pendiri Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Mungkin teman-teman juga udah tahu dong ya, YPAB itu apa. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ini yayasan yang difokuskan untuk membantu anak-anak putus sekolah dan sudah banyak memberikan dampak sejak tahun 2012. Luar biasa sekali. Saya pribadi pun belajar dari Kak Kiki ini untuk gimana caranya ngebangun sebuah foundation khususnya di bidang pendidikan. Sekarang Kak Kiki juga lagi menjadi legal advisor di Dana, perusahaan teman-teman tahu ya, Dana. Dan hari ini Kak Kiki akan banyak sharing sama kita. Nah, sebelum nanti ke Kak Kiki, saya juga mau kenalin sedikit profil yang lain, yaitu Kak Billy Mambrasa. Mungkin beliau belum hadir di sini, nggak apa-apa, nanti juga akan ikut hadir. Kak Billy ini merupakan staf khusus milenial, lebih tepatnya, staf khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, yang mana juga Kak Billy ini juga founder dari Kitong Bisa, sebuah social enterprise. Hari ini Kitong Bisa dikatakan social enterprise karena memang fokusnya untuk memberdayakan para pemuda di Papua dan Papua Barat. Gimana nanti ceritanya, nanti kita langsung aja ngobrol sama Kak Billy. Dan yang terakhir juga, nah ini ada wanita, luar biasa, ini wanita berprestasi, teman-teman. Mungkin 2015 kalau teman-teman juga nonton Miss Indonesia. Nah, ini adalah pemenang Miss Indonesia tahun 2015. Mbak Maria Harvanti, aku manggilnya Mbak ya, mungkin karena Mbak Maria ini bapak dan ibunya dari Jogja dan juga Klaten. Jadi Mbak aja deh biar enak. Nah, Mbak Maria Harvanti ini luar biasanya lagi, Mbak Maria menjuarai second runner up sebagai Miss World 2015. Luar biasa ya prestasinya di dunia internasional. Dan hari ini Mbak Maria juga sedang bekerja menjadi salah satu stakeholder engagement manager di Jakva Foundation. Gimana nanti cerita-ceritanya, nanti kita akan banyak ngobrol sama mereka. Dan yang seru, karena hari ini hari siang-siang bolong yang hari weekend ini teman-teman sudah sangat nggak sabar, kita langsung sapa aja deh yang sudah bergabung pembicara kita yang luar biasa inspiratif sekali. Coba mana ya, dibuka dong Kakak Kiki, Kak Andri Rizky Putra. Halo Kak Kiki. Halo. Halo. Ois. Apa kabar Kak Kiki? Baik, Panji. Apa kabar? Ya, aku baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Terakhir kita ketemu tahun lalu ya. Sorry. Ya, 2 tahun lalu, Kak. Di 2 tahun Metro. lalu mungkin ya. 2 tahun lalu ya. Tahun atau 2 tahun 2000 lalu lalu. kayaknya ya di Kita nonton Metro Kick ya. in the Heroes 2000 berapa? 19. Iya, 1,5 tahun tanahnya. Itu setengah tahun lalu. Sehat Kak Kiki? Sehat, baik. Halo, Wah, apa luar kabar biasa. juga Mbak Maria? Halo Ini Mas udah Kiki, juga nih. Oh iya, salam halo. kenal. Nggak sadar aku. Halo Mbak Maria Kabar dan Kak baik, puji Kiki. Tuhan. Wah, luar biasa Mbak Stay Maria. at home terus ya, Mbak? Iya, tapi udah mulai masuk kantor sih kalau Java. Oh Oh iya, iya. aku juga Ya. kemarin di Dana WFO tapi di rolling sih. Jadi mungkin dapatnya per 3 minggu sekali. Oh gitu. Jadi Iya. udah Ya kalau mulai di Java rolling. dibagi-bagi sih. Jadi ada yang masuk tiap hari, ada yang masuk seminggu 3 kali gitu. Tergantung Oke. apa sih job desk-nya gitu. Karena juga Luar perusahaan biasa. logistik juga ya. Jadi harus Java sih agrikultur sih. agrikultur ya. Ya makanan dan peternakan gitu.
Iya, iya, iya. Luar biasa. Udah mulai masuk ya Mbak Maria ya? Iya, Aduh, Mbak, dulu aku nonton Mbak Maria lo 2015 dan sekarang bisa ngobrol langsung tuh luar biasa sih. masa sih nonton? Ya, nonton dong. Kalau ada Miss Indonesia kalau lagi di TV, di RCTI gitu kan, aku selalu nonton. Ya, aku juga nonton Mbak Maria yang Mbak Maria 2015. nonton ya, Kak? Ya. Luar Thank you, biasa. Mas Kiki. Wah, luar biasa. Oke, nah ini teman-teman pasti udah nggak sabar nih, Kak Kiki, Mbak Maria, dan Kak Billy mungkin masih ikut akan gabung nanti. Dan aku boleh masuk ke Kak Kiki ya untuk di Ya. awal. Nah, Mhm. dan teman-teman semua selamat datang di Rumah Millennials. Ini adalah kita juga harus ucapin selamat ulang tahun nih. Ternyata Rumah Millennials udah tahun yang ketiga nih teman-teman. Oh. Wah, luar biasa. Makasih Kak Kiki, Mbak Maria, dan Kak Billy yang Terima sudah kasih. sharing di sini. Teman-teman luar biasa semua. Dan kita pengen ngobrol banyak sama Kak Kiki. Aku mau nanya dulu, Kak Kiki ada materi PowerPoint-nya? Ada. Oh, ada. Udah Boleh. prepare. Oke, aku coba sedikit kasih tahu profil bocoran lah ya buat Ya. teman-teman semua untuk Kak Kiki ini sebelum masuk ke materinya. Nah, teman-teman, Kak Kiki atau Kak Andri Rizky Putra ini yang sekarang jadi legal advisor di Dana dan juga pendiri di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, juga merupakan lulusan dari Boston University, Master of Education. Pas banget ya, MED, Education Leadership and Policy Studies, dan wah ini luar biasa, cum laude waktu di Boston University kemarin baru pulang 2018 lalu ya Kak, dari LPDP ya. Dan dulu juga kuliah di UI di hukum, S1-nya di hukum, dan Kak Kiki ini sangat passionate di bidang pendidikan. Dan Kak Kiki juga udah pernah mengeluarkan atau meluncurkan buku nih teman-teman. Mungkin masih ada nggak nih Kak? Bisa kita beli di toko-toko buku. Nggak yakin sih. Mungkin di gudang-gudang terdalam. Luar biasa. Kalau teman-teman mau tahu bukunya Kak Kiki itu Orang Jujur Tidak Sekolah. Nah ini luar biasa sekali. Mungkin bisa dikepoin nanti. Nah biar lebih lengkapnya langsung aja nih Kak Kiki boleh silakan. Oke, aku share screen ya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Bentar, kita bikin yang nyata. Oke, kali ini aku ingin tentunya berbicara mengenai pendidikan. Nah, pendidikan di sini mungkin lebih terkait mengenai pendidikan non formal. Jadi judulnya adalah mengejar kesetaraan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut apa yang platform yang saya jalankan dan kembangkan kurang lebih 8 tahun terakhir ini, mungkin saya ingin jelasin dulu academic sama career milestone saya selama ini sebelum akhirnya mendirikan YPAB. 2006 adalah salah satu momen tergelap dalam hidup saya, di mana di situ saya memutuskan untuk berhenti sekolah ketika kelas 1 SMA. Jadi hanya bertahan sekitar 2 bulan sekolah di SMA, lalu memutuskan berhenti sekolah dan mencari alternatif pendidikan melalui jalur non-formal. Dan saat itu dari hasil riset yang saya lakukan secara mandiri, saya menemukan bahwa Indonesia mengenal 3 jenis sistem pendidikan. Jalur pendidikan yang sifatnya satu sama lain saling melengkapi. Salah satunya adalah pendidikan formal, dari kita sebagian besar bersekolah formal, SD, SMP, SMA, tapi ada juga sekolah non-formal, di mana untuk sekolah non-formal ini ijazahnya adalah ijazah paket kesetaraan. Paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Dan disitulah saya memutuskan untuk mengambil kejar paket C. Dan kebetulan kondisinya karena waktu itu memang dari pendaftaran ke pemerintah, ke Dinas Pendidikan di Jakarta Selatan, mereka membuka program akselerasi. Jadi ketika 2006 saya lulus SMP, 2007 saya mengikuti ujian setara SMA atau paket C dan lulus di tahun 2007. Jadi secara kumulatif mungkin setahun SMA-nya. Lalu lanjut lulus kuliah, saya waktu itu ikut SBMPTN, saat itu namanya Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Terlepas dari stigma bahwa ijazah paket itu tidak diterima di kampus manapun, ternyata ijazah saya tetap berlaku, even untuk masuk ke kampus setara Universitas Indonesia, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Saya masuk di pilihan pertama saya di Fakultas Hukum, mengambil bidang studi Hukum Kegiatan Ekonomi, lalu lulus tahun 2011. 2011 bekerja sebagai Junior Associate di Asseca Famz Partners, lalu di 2012 mendirikan yayasan,
2017 melanjutkan studi S2 di Boston University untuk Educational Leadership dan sekarang bekerja di Financial Technology Industry, yaitu di Dana, e-wallet dan juga payment system. Nah, berbicara mengenai, tadi saya sempat sebutin bahwa di 2012 saya sempat mendirikan sebuah platform sosial namanya YPAB, atau Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Yayasan ini berdiri secara impulsif, sporadis, tidak direncana, dan memang saat itu keinginan mendirikan ini lebih kepada yang saya pikirin, oh iya, kayaknya saya punya network, punya teman-teman yang punya empati yang cukup dalam di bidang pendidikan, dan ada media sosial. Jadi 3 hal itu membuat saya berpikir kalau ini bisa dikombinasikan, kita bisa membuat sesuatu. Nah, karena saya background-nya juga legal dan saya juga familiar dengan pendirian badan hukum, baik itu perusahaan ataupun yayasan, akhirnya saya dan teman-teman mendirikan sebuah yayasan yang khusus bergerak di bidang pendidikan. Terlepas dari keterbatasan dana operasional, karena dana yang kami miliki waktu itu habis untuk akta notaris dan macam-macam untuk pendirian yayasan, kami tidak punya space untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan siapapun yang saat itu tergabung di yayasan ini tidak ada satupun yang memiliki latar belakang keguruan. Jadi kami mulai di tahun 2012 ini, saya ingat banget tanggal 10 September 2012, itu di garasi-garasi seperti ini. Garasi-garasi rumah yang ada di Tanah Abang, ada yang di Bintaro. Jadi mobilnya harus dikeluarin dulu, gelar tikar, pakai papan tulis yang teplek, bermacam-macam ini, kita mulai belajar. Pembukaan ada di 2 lokasi saat itu, ada di Bintaro sama di Tanah Abang. Sebenarnya tidak ada murid di hari pertama, karena khususnya kayak di Tanah Abang, masyarakat sekitar itu kan tinggal di dekat pintu air Tanah Abang yang sepanjang jalan menuju ke stasiun Tanah Abang, di mana menurut Ketua RT setempat, warga di sekitar itu hanya menerima bantuan dalam bentuk bahan pangan ataupun materi atau uang gitu. Kalau konsep-konsep pendidikan seperti ini udah banyak NGO-NGO yang hadir di wilayah quote and quote kumuh, tapi memang itu bukan sesuatu yang menurut mereka menarik. Nah, tapi akhirnya mulai datanglah ada 2 murid, 4 murid, berkembang menjadi 10. Jadi benar-benar slow but sure kami berkembang. Kondisi seperti ini bertahan cukup selama sekitar 3 tahun selama YPAB berdiri, hingga 2015 awal YPAB punya tempat yang jauh lebih layak karena mendapatkan kepercayaan dari donors. Seperti ini. Kayak yang di Tanah Abang, lokasinya juga kalau sekarang, ya meskipun sekarang dalam kondisi COVID ya, kami semua melakukan kegiatan belajar mengajar via Zoom call atau enggak WhatsApp call. Jadi kami ada ruko, memiliki tempat tempat belajar yang layak lah gitu, ada air conditioned, ada fasilitas untuk laptop dan sebagainya. Jauh lebih layak dibanding 3 tahun pertama YPAB berdiri. Mungkin lesson learn-nya memang saya ingat, saya pernah baca di salah satu referensi buku yang saya baca, saya lupa, tapi dalam melakukan sebuah kegiatan non-profit atau membuat sebuah gerakan, itu kuncinya adalah kemampuan kita untuk stealing the momentum. Jadi, bisa jadi now or never. Jadi, kita nggak akan, kalau kita menunggu diri kita secara emotionally ready, belum tentu waktu itu akan datang. Kalau kita menunggu diri kita secara financially ready, belum tentu waktu itu juga akan datang. Dan apabila kita menunggu sampai kita punya authority tertentu, menjabat, didudukan jabatan sektoral tertentu, itu juga belum tentu datang. Jadi memang, makanya saya bilang tadi, ini impulsif, ini sporadis, tetapi memang kami semua ini mencuri momentum tersebut. Why not gitu. Jadi daripada kami kalau ada 100 alasan untuk tidak melakukan ini karena kami semua memiliki karir di bidang masing-masing, tapi kami punya satu alasan yang kuat yang membuat kami ingin memulai, yaitu compassion gitu. Jadi welas asih ya, bahwa compassion yang kami milikin itu pasti akan ada ujungnya, pasti tidak akan disia-siakan oleh Tuhan mungkin, seperti itu. Nah, pencapaian kami seperti apa? Saat ini YPAB itu terdiri dari sekitar 140 relawan aktif dari berbagai macam bidang keilmuan. Jadi memang yang ngajar di YPAB ini, mungkin Panji juga udah pernah datang waktu itu ke YPAB, Panji ngeliat sendiri, misalnya background-nya engineering, teman-teman yang udah punya privilege mengambil kuliah baik S1 atau S2 di bidang engineering, mereka mungkin ngajar di pelajaran-pelajaran yang sifatnya science-based, misalnya kayak fisika, kimia, dan sebagainya. Atau misalnya kayak saya, profesi saya sebagai lawyer, dan memang memiliki banyak exposure dalam penggunaan bahasa Inggris. Saya bisa mengajar bahasa Inggris, atau mungkin misalnya PPKN.
peserta didik sendiri ini yang aktif saat ini ada sekitar 190. Tetapi dari awal berdiri sampai YPAB berdiri, itu ada sekitar 1.000 yang menerima manfaat pendidikan SD, SMP, SMA. Memang kalau dari jumlah ini kecil, teman-teman. 1.000 dibandingkan dengan kebutuhan akan pendidikan dari seluruh rakyat Indonesia. Tapi biarlah ini bisa menjadi sebuah prototipe bahwa idealisme kami dalam melaksanakan pendidikan non formal itu bisa menjadi sebuah prototipe buat teman-teman yang ingin melakukan kegiatan serupa di daerah atau di tempat masing-masing. Sejauh ini ada 9 alumni tembus perguruan tinggi negeri dan 65% yang lulus paket C di YPAB itu melanjutkan ke tingkat kuliah. Dan 75% murid kami adalah perempuan. Nah, value-nya apa? Bagi saya paling penting untuk mendefinisikan sebuah organisasi adalah value. Ini menjadi sebuah pilar yang ngebuat organisasi itu akan berkembang dan bisa mengeluarkan sebuah outcome yang memang kita inginkan. YPAB itu ingin memberikan 3 poin penting kepada lulusannya, baik yang mereka dalam proses belajar sampai mereka lulus. Pertama tentunya integritas. Kami ingin proses belajar semua dilaksanakan dengan cara yang benar, sesuai dengan standar operasional yang ada, dan juga jujur. Jujur di sini mungkin terkait dengan salah satu alasan saya waktu itu putus sekolah kan karena adanya kebocoran soal ujian nasional waktu SMP. Tapi saat itu saya instantly merasa tidak percaya, nggak merasa secure sekolah di sekolah formal, saya memutuskan memilih ke jalur kesetaraan. Nah, jadi value integritas ini menjadi value yang sangat penting buat kami, meskipun nilainya 4, meskipun 5, selama itu hasil kerja kerasnya sendiri, kita embrace. Dan mistakes are welcome. Kesalahan itu adalah sesuatu yang harus kita terima dan kita benerinnya bareng-bareng. Kedua, kualitas. Kualitas tadi yang udah saya sebutkan, materi pelajaran diberikan oleh pengajar yang memang memiliki latar belakang yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan yang nggak kalah penting, teman-teman, adalah keberagaman. Kalau ada kesempatan, sebelum-sebelumnya Panji juga pernah ngelihat bagaimana YPAB ini diisi oleh tutor, relawan, murid, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam agama, kepercayaan, belief system, ras. Kami berkumpul semua di sini dan melepas jubah ego sektoral ataupun ego dari latar belakang tertentu, itu tidak sama sekali kita lihat. Di sini kita satu, kita sama-sama ingin saling membantu. Bukan berarti tutor mengajar, tutor aja yang memberikan bantuan, tapi tutor di sini banyak sekali yang terinspirasi dengan cerita-cerita menarik daripada murid-murid YPAB yang nanti akan saya jelaskan. Nah, per 2018 kemarin, dari sisi standarisasi, YPAB udah mendapatkan akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional. Jadi, artinya bahwa kualitas sistem pengajaran yang telah dijalankan oleh YPAB memang sudah diakui secara nasional dengan dapat nilai akreditasi B. Dan memang ini menjadi sebuah challenge, teman-teman, untuk di pendidikan non-formal atau kesetaraan. Karena kan rumorsnya adalah ijazahnya tidak terpakai, ijazah paket itu lebih inferior daripada ijazah formal, atau juga memang, tapi saya bisa bilang itu benar. Kenapa? Karena mungkin yang belajar paket, kayak paket C, paket B, paket A, mereka hanya masuk seminggu sekali, dengan belajar 2 jam per bulan, 2 jam per bulan, lalu di bulan ke-6 mereka sudah lulus dengan contekan misalnya. Sehingga value mereka ketika masuk ke dunia kerja atau bursa kerja worthless, nggak ada artinya, karena memang yang mereka miliki hanyalah ijazah. Dan kami tidak mau teman-teman yang belajar di YPAB ini hanya berbekal kepada ijazah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Nah, apa aja sih ini sebagian dari cerita alumni yang menurut saya, bagi saya pribadi pun ini inspiratif. Kalau yang sebelah kiri ini ada Atin ya, namanya Prihatin. Si Atin ini join di YPAB tahun 2012, murid-murid pertama di YPAB yang merasakan belajar di garasi yang bocor lah ibaratnya. Dia adalah supir, lalu beralih profesi jadi pedagang serikaya. Pokoknya selama dia di YPAB dia berganti-ganti banyak pekerjaan karena memang sangat sulit menemukan waktu dia untuk bisa belajar di YPAB, tetapi juga bisa linear dengan jam kerjanya dia. Atin 2012 lulus masuk YPAB, ambil paket B, SMP, karena dia cuma lulusan SD. Saat itu umurnya dia sudah 23 tahun untuk mengambil paket B atau SMP. 2014 dia lulus paket B,
Dan 2014 ke 2016 dia mengambil paket C SMA, 2016 lulus, dan diterima melalui jalur SBMPTN di UIN Jakarta Hubungan Internasional. Atin ini sekarang magang, dia akan lulus tahun ini harusnya, dan saat ini sekarang dia magang di salah satu anak perusahaan BUMN di Indonesia. Terus Ika juga murid pertama kami, Ika ini ceritanya kurang lebih sama lah kayak Atin, cuma mungkin cerita yang menariknya adalah si Ika ini ketika masuk kuliah, dia sangat memiliki rasa krisis percaya diri karena profesinya sebagai pembantu, gitu. Jadi itu lumayan buat dia untuk bisa mempertahankan kepercayaan diri dia bahwa apapun pekerjaannya sebenarnya sama. Dan dia pun juga struggling karena di lingkungan pertemanannya dia pun ketika dia pernah cerita kayak, Kak, saya kok ngerasa nggak bisa nyambung lagi nih sama teman-teman saya yang sama-sama domestic worker lah, asisten rumah tangga. Menurut mereka, apa yang saya bicarakan itu tidak nyambung. Jadi contoh, menurut dia, ya dulu sih sebelum saya sekolah atau belajar, saya ngobrolnya ya mengenai ya gosipin majikan atau ya gosip-gosip pembantu di sore hari lah, ceritanya mungkin kayak gitu. Tapi ketika dia udah belajar, udah lulus paket C, dan kini dia mau masuk kuliah, teman-temannya bilang, Ika kamu kok berubah ya, gitu. Cara ngomong kamu, mimpi lah, jurnalistik, komunikasi, atau apa, rooming. Jadinya di pergaulan dia pun jadinya rooming untuk ngobrol dengan teman-teman yang dulunya satu frekuensi sama dia. Nah, tapi itu adalah salah satu bentuk daripada ketika kita absorb pendidikan, kalau memang itu benar, pasti ada hal yang berubah dari diri kita. Dan akhirnya Ika, meskipun terlepas dia dari background demikian, dia tetap konsisten, dan dia adalah lulusan pertama S1 di YPAB, yang sekarang juga bekerja sebagai salah satu admin staff untuk salah satu caleg yang di Pulau Batam lah, gitu. Nah, ini mungkin kelihatannya the success stories gitu. Platform yang udah berdiri selama 8 tahun, yang memang memiliki value, integritas, sebagainya, very ideal, dan menekankan bahwa kualitas mendapatkan pendidikan itu sangat penting, dengan ijazah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ada beberapa challenge yang mungkin saya mau invite opinion daripada teman-teman. Apakah yang kami lakukan ini sudah ideal gitu? Karena itu juga menjadi satu hal yang menjadi tanda tanya besar buat saya yang kurang lebih udah 8 tahun berada di bidang ini, di samping pekerjaan saya sebagai di bidang legal sebagai corporate lawyer. Nah, jadi di sini tadi udah saya jelaskan juga bahwa di sini tidak hanya mengejar ijazah, tetapi kami emang benar-benar mengejar kesetaraan lulusan kepada mereka yang lulus sekolah formal. Di sini kayak teman-teman bisa lihat di foto ini yang sebelah kiri, ini waktu itu wisuda di Kemdikbud, ini teman-teman yang lulus, mereka kayak pakai toga dan sebagainya. Mereka di-celebrated, bisa dibilang. Mereka datang belajar, kita embrace, kita kasih ilmu, dan kehadiran mereka itu diselebrasi lah ibaratnya. Tapi 6 tahun berjalan melakukan hal ini, dan terus saya kuliah, dari kuliah pun saya balik ke Indonesia, saya pribadi mikir gitu, apakah ini cukup? Nah, itu menjadi sebuah big question mark. Apa yang membuat saya merasa ini nggak cukup, dan ini bisa menjadi ancaman buat eksistensi dunia pendidikan seperti YPAB? Ada dua. Pertama, replicability. Sebenarnya apakah model yayasan seperti YPAB bisa diimplementasikan di daerah-daerah lain misalnya? Tadi saya sempat mention, oh ini menarik nih, bisa jadi sebuah prototype yang teman-teman di daerah lain, di lokasinya, bisa adopting aja value-nya, lalu nanti it works di tempat teman-teman masing-masing. Tapi ternyata enggak kayak gitu juga, teman-teman. Karena kalau teman-teman bisa melihat, nanti bisa lihat di profile di ypab.org, semua YPAB ini kan berada di Jakarta, ibu kota. Berbagai macam akses komunikasi, pusat kegiatan ekonomi Indonesia ada di Jakarta. Sehingga teman-teman yang mengajar di sini dengan background yang demikian adalah secara volunteer, they can afford it. Jadi they teach because they can afford it. Tapi mungkin lain cerita, misalnya kita
bilang di Aceh misalnya, ataupun di Jambi sebagainya. Tentunya replicability daripada YPAB ini harus di-adjust sesuai dengan challenge tantangan di tiap daerah masing-masing. Kedua, nah ini yang lebih concern buat saya adalah alignment antara lulusan dengan dunia kerja. Menurut saya ini nggak hanya terjadi di dunia pendidikan non formal kayak YPAB, tapi juga even ketika dulu saya kuliah di Boston, mengambil bidang pendidikan, concern mereka juga sangat besar bahwa universitas-universitas di Amerika hanya mencetak ijazah yang tidak diterima oleh bursa dunia kerja. Sehingga ada sebuah shifting, ada sebuah perpindahan di mana sepertinya kampus udah bukan sebuah hal yang menarik lagi. Bagaimana kalau pendidikan vocational itu udah lebih diperkenalkan mungkin dari bangku setara SMA misalnya. Dan saya pikir menarik ya untuk berpikir ke sana karena dengan kondisi sekarang saya bekerja di teknologi financial technology industry di mana penggunaan teknologi dan sebagainya. Saya pun yang bekerja di dalam, saya sempat mikir sebenarnya fungsi saya apa ya gitu. Saya hanya lebih nggak beda jauh dengan sebuah operator yang banyak sekali machine learning, Internet of Things, ataupun berbagai macam teknologi lainnya yang sebenarnya membuat saya bisa menjadi sosok yang replaceable. Apalagi teman-teman yang mungkin cuma bisa dikatakan dia lulus paket C, SMA, mereka harus berkompetisi dari sekolah formal, dan bekerja untuk di sektor-sektor yang memang sudah bisa digantikan oleh machine gitu, karena automation. Jadi ini mungkin ancaman yang mungkin ada di YPAB, tapi juga berlaku buat kita semua gitu di dunia, di industri seperti sekarang gitu. Let's discuss about it, mungkin jadi hal yang menarik karena poin daripada saya juga memberikan honeymoon period YPAB itu mungkin di 6 tahun pertama, tapi selebihnya kami pun akhirnya mikir apa sih value yang ngebuat kita itu berbeda dan ngebuat teman-teman di YPAB ini punya sebuah pegangan lepas daripada YPAB. Karena jujur kemarin saya sempat ngobrol juga dengan salah satu inisiator YPAB juga. Kami berdua baru jam makan kemarin, Ki, gue tuh khawatir ya, dia bilang. Contoh adalah salah satu alumni yang udah lulus, dia bekerja sebagai salah satu staf perkantoran di misalnya anak perusahaan BUMN. Dan dia bilang, si anak ini curhat ke gue. Dia bilang, Kak, kok kayaknya kerjanya makin sulit ya, enakan jadi mandor. Nah, saya sama namanya Dora, saya berdua discuss, bener juga ya Dora, kayaknya ada satu yang kita kurang nih, ada satu yang value yang belum kita instill, yaitu resilience. Ya kamu harusnya belajar supaya resilience kamu meningkat sehingga bisa memecahkan masalah yang lebih ribet, scope of work yang lebih ribet. Jadi bukan berarti ketika kamu dididik dengan pendidikan yang lebih tinggi, ngebuat kamu justru ngerasa bisa mengerjakan suatu hal yang lebih mudah di-manage. Justru poin dari mendapatkan pendidikan itu adalah supaya kamu bisa overcome tantangan yang lebih besar. Nah, ini sangat sulit. Mengajarkan matematika mungkin lebih mudah, mengajarkan bahasa Inggris lebih mudah, tapi mengajarkan resilience, mengajarkan value bahwa kerja keras penting, konsistensi penting, dan kompetitif juga penting, itu 3 hal yang way beyond the certificate. Dan itu memang sulit. Mungkin kurang lebih itu aja dari aku, Panji. Nanti mungkin next-nya bisa dalam sesi diskusi. Mungkin sedikit lines dari sini adalah, they said I changed a lot, I said a lot changed me. Dulu mungkin kalau saya mengambil angle YPAB ini adalah sebagai sebuah gerakan yang promising. Sebuah gerakan, saya sebagai founder, saya mencoba nge-introduce, memberitahukan bahwa ini suatu kegiatan yang promising sebagainya. Tetapi as time goes by, banyak hal-hal yang ngebuka pikiran saya, promising, but, nah, saya pikir dalam hal apapun yang kita lakukan, menarik buat kita untuk selalu nge-create beberapa list yang against us. Beberapa hal yang, kalau memang kita ngerasa ini benar, perlu juga buat diri kita sebagai bahan reflection kita, apa yang ngebuat ini juga nggak benar. Sehingga kita nggak terlalu tenggelam dengan subjektivitas pribadi kita sendiri, yang justru akhirnya ngebuat apa yang kita kerjakan nggak sustainable. Kurang lebih gitu. Terima kasih. Oh, thank you Kak Kiki. Tepuk tangan dong teman-teman.
secara online virtual. Kak, stop ya. Ya, thank you Kak. Dan tadi Kak Kiki nge-share tentang YPAB dan tiba-tiba memoriku tuh kayak kembali ke masa lalu saat 2016 tuh ketemu Kak Kiki pertama kali 4 tahun. di Ya. Taman Tanah Abang ya. Ya. Itu luar biasa sih. Dan aku bawa timku memang sengaja ke sana untuk melihat langsung YPAB seperti apa. Dan benar-benar memang yang tadi Kak Kiki bilang, benar teman-teman, yang teman-teman ada di sini. Dan semua pengajar tuh mereka profesional semua, dan anak-anaknya mereka benar-benar orang yang pengen belajar sungguh-sungguh dan diajarkan tentang tadi yang paling utama adalah integritas. Karena yang paling menurutku YPAB ini value yang benar-benar kelihatannya banget itu kalau dibilang YPAB itu siapa, menurutku ini salah satu yayasan yang memang mendorong integritas buat anak-anak didiknya. Dan itu juga diambil dari pengalaman Kak Kiki ya ternyata. Waktu SMP yang ngelihat ada sistem UN yang banyak kecurangan, akhirnya Kak Kiki udah masuk SMA unggulan, tapi akhirnya cuma di bulan kedua keluar ya Kak ya? Iya. Keluar dan ambil paket C karena ngerasa bahwa sistem pendidikan ini nggak terlalu gimana-gimana gitu. Jadi, wow, teman-teman bisa baca lah di bukunya Kak Kiki kalau lebih lengkapnya. Kalau Tapi masih ada kita bakal bukunya. banyak ngobrol ya Kak setelah ini. Keren. Thank you Mbak Maria. Ya, selanjutnya ini tadi Kak Kiki udah banyak menginspirasi kita teman-teman semua. Dan sekarang kita masuk nih ke Mbak Maria. Halo Mbak Maria. Halo Mas Panji. Wah, luar biasa. Akhirnya ini Mbak Maria, aku mau bocorin profilnya sedikit sama teman-teman, boleh ya? Boleh. Nah, teman-teman semua, ini adalah Mbak Maria. Mbak Maria ini nama lengkapnya Mbak Maria Harfanti. Kalau ditanya dulu kuliah sempat di mana, Mbak Maria itu kuliahnya pertama kali itu di Fakultas Ekonomi ya, di Universitas Trisakti, lalu lanjut di Universitas Indonesia juga, Master Management, dan yang paling luar biasanya 2015 itu berarti aku masih kuliah juga tuh ya. 2015 Mbak Maria ini menjuarai Miss World tahun 2015 di second runner up-nya. Dan ini menarik nih Mbak Maria, ternyata kita punya satu irisan yang cukup luar biasa nih. Mbak Maria pernah ke Pandeglang, Banten ya, ke desa Kamangi ya. Nah, Banten dan Pandeglang itu adalah daerahku, di mana Oh iya? Iya. Oh, orang Pandeglang tuh. Oh iya, aku orang Pandeglang, Mbak Maria. Jadi pas lihat Mbak Maria bikin social project ya di sana, arahnya untuk pengadaan sumber air bersih, sanitasi, sampai ke penyuluhan gaya hidup buat orang-orang di sana. Dan aku lihat videonya Mbak Maria tuh sampai naik turun desa ya Mbak, dari bawah ke atas untuk narik air bersih dari bawah sampai atas. Seru banget sih. Iya, jadi waktu itu proyeknya sih lumayan lama, 4 bulan. Jadi setiap seminggu itu kita 3 hari spend di sana untuk benar-benar ngawasin pembangunan. Terus kita juga ada edukasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Gitu Mas. Jadi emang benar-benar berkesan banget sih waktu itu. Luar biasa loh, 4 bulan di Pandeglang, full day. Enggak, 4 bulan itu setiap seminggu, 3 hari aku di sana. Karena kan untuk 4 hari lainnya ada beberapa hal yang harus dilakukan, kayak persiapan menuju Miss World, terus misalnya dikirim ke daerah untuk jadi juri duta pariwisata, hal-hal seperti itu sih yang tetap harus di-maintain juga. Dan berbagai persiapannya pun cukup menyita waktu gitu. Jadi emang harus bagi waktu baik-baik. Luar biasa loh. Dan ini yang jadi akhirnya Mbak Mari masuk ke fast track kategori ya untuk di Miss World 2015. Yeah. Kategori apa Mbak? Beauty with a Purpose gitu ya? Beauty with a Purpose sama talent. Waktu itu aku main piano sama nyanyi. Terus Beauty with a Purpose-nya itu dari project sanitasi di Pandeglang. Oke, wah luar biasa. Aku langsung aja deh, aku pengen dengar cerita Mbak Maria nih tentang karena temanya kita ini nanti juga kita akan tanya semuanya, go your own way. Jadi jalan hidup Mbak Maria tuh sampai akhirnya ada di titik sekarang tuh gimana sih? Silakan Mbak. Oke, iya. Thank you Mas Panji. Ya. Tadi sebenarnya dengar presentasi dari Mas Kiki, aku terinspirasi banget ya. Kalau mungkin aku ini lebih ke social enthusiast. Aku tuh suka banget ngelakuin kegiatan sosial. Tapi kalau dari segi pengalaman mungkin masih jauh di bawah Kak Kiki. Jadi aku sebenarnya I would like to learn so much from you gitu. Karena dari tadi portofolionya udah bagus sekali. Kalau aku tuh sebagai social enthusiast ya, social activist lah.
sebenarnya udah terpupuk dari sejak masa kuliah. Aku tuh suka banget kegiatan-kegiatan sosial. Aku tuh tergabung di AIESEC waktu itu. Jadi AIESEC ini adalah organisasi pertukaran pelajar yang memang concern-nya itu adalah supporting social issues gitu dari berbagai negara. Dan karena waktu itu aku ngajar juga sebagai asisten dosen, aku suka banget dunia pendidikan. Aku melamar sebagai pengajar waktu itu, pengajar bahasa Inggris, dan ditempatkan di Cina waktu itu. Nah, pengalaman di bidang sosial ini tuh benar-benar memupuk kerinduan aku untuk melihat Indonesia ini pendidikannya jadi lebih baik. Nah, pendidikan itu kan sangat luas ya, mungkin bukan pendidikan general. Kalau saya sekarang bekerja di Java Foundation itu pendidikan vocational, dan ada juga pendidikan non-formal kayak YPAB tadi. Ada juga pendidikan tentang sanitasi, hidup bersih gitu. Dan makanya pada saat menjadi Miss Indonesia, itu saya memilih proyek PHBS itu tadi sambil membuat fasilitas sanitasi. Lalu setelah 1 tahun menjalani masa jabatan sebagai Miss Indonesia, saya berkompetisi juga di Miss World. Lalu ya puji Tuhan karena dukungan dari banyak sekali kerabat dan keluarga dan juga doa-doa yang luar biasa, saya berhasil jadi second runner up. Ada tugas-tugas juga yang saya terima untuk dijalani bersama dengan Miss World Organization. Yang pertama itu adalah waktu tahun 2016, saya itu ke Kenya untuk bekerja sama dengan organisasi namanya Smile Train. Smile Train ini adalah organisasi non-profit yang menyediakan operasi bibir sumbing terbesar di dunia. Dan pusatnya itu di Amerika. Nah, di sana itu kita melakukan berbagai hal bersama organisasi Smile Train untuk kunjungan-kunjungan ke berbagai rumah sakit di Nairobi, lalu kita juga melakukan fundraising. Dan ketika kembali ke Indonesia, ketertarikan saya di dunia sosial ini bertambah dan sebenarnya kesehatan ini penting sekali dan selalu ada unsur edukasinya. Jadi ternyata menurut hasil riset, anak-anak yang bibir sumbing itu disebabkan karena ketika ibunya hamil, nutrisinya itu tidak cukup. Padahal kalau kita telusuri lebih lanjut, nutrisi itu tidak harus dari makanan-makanan yang dalam tanda kutip mahal. Misalnya harus makan ikan salmon, ikan gindara, atau ya hal-hal yang istilahnya kayak nggak terlalu realistis lah untuk dikonsumsi tiap hari. Kalau kita telusuri lebih lanjut, padahal kayak sayur-sayuran atau makanan sehari-hari yang ada di sekitar kita itu sangat-sangat bernutrisi gitu. Jadi yang saya sangat passionate ketika waktu itu sempat jadi spokesperson juga ketika kembali ke Indonesia, jadi spokesperson Smile Train, keliling Indonesia untuk menyebarkan tentang pengetahuan gizi itu, lalu menyebarkan informasi bahwa jika ada anak yang menderita bibir sumbing, we are here for you. It's a free surgery, dan you can always reach out to us gitu. Jadi anak-anak yang mungkin terlahir dengan kondisi kurang sempurna masih punya harapan ke depannya. Lalu sejalan dengan itu, tahun 2016 saya juga diminta untuk menjadi Nutrition Ambassador dari Java Foundation. Nah, ini sebenarnya awal bergabungnya saya di Java. Jadi dari tahun 2016 sampai 2018, yang saya lakukan adalah menyebarkan edukasi tentang hidup sehat tadi. Lalu kita juga melakukan berbagai kerjasama dengan Posyandu dan rumah sakit untuk istilahnya mempromosikan bagaimana rakyat-rakyat di daerah yang tertinggal itu bisa menanggulangi stunting atau gagal tumbuh, tidak hanya dari segi fisik namun juga dari segi kognitif. Nah, sejalan dengan saya berjalan sebagai Duta Gizi Java Foundation, 2017, Miss World mengajak saya kerjasama lagi dengan Rise Against Hunger, waktu itu di Afrika Selatan, dan menarik sekali ya, di tahun 2017 itu, saya sekitar 1 bulan bersama dengan Miss World Organization, kita melakukan food packaging. Jadi yang kita packing itu adalah makanan-makanan yang kayak dehydrated food, makanan-makanan kering, yang variannya banyak sekali, itu kita packing untuk kebutuhan masyarakat yang kurang mampu di berbagai daerah. Dan itu setiap berapa bulan sekali Rise Against Hunger akan mengulanginya. Nah, waktu 2017, di bulan Juli tepatnya, kita itu campaign-nya bersamaan dengan Nelson Mandela Day. Dan yang puji Tuhannya lagi, cucu dari Nelson Mandela sendiri adalah brand ambassador dari Rise Against Hunger. Jadi kita benar-benar ke kampung halaman Nelson Mandela, lalu kita juga ngelihat museum apartheid itu seperti apa sambil melakukan kegiatan sosial.
Jadi itu luar biasa sekali. Nah, setelah tadi 2016, 2018 ada sekitar 3 organisasi yang saya geluti, di mana saya terlibat aktif di dalamnya. Tahun 2018 awal saya berpikir ingin mendirikan sesuatu gitu, yang pasti untuk negara saya sendiri. Dan ketika saya eksplorasi diri saya lebih dalam, saya berpikir saya sangat passionate di bidang pendidikan gitu. Paling yang paling membangkitkan semangat saya itu adalah bidang pendidikan. Dan waktu itu saya juga berdasarkan pengalaman juga di Pandeglang dan sekitarnya melihat banyak sekali sekolah-sekolah yang mungkin masih kurang mendapatkan perhatian gitu. Di sini kan kita sebagai anak muda nggak mungkin menyalahkan pemerintah gitu. Kita melakukan apa yang kita bisa. Dan bangun sekolah sendiri bisa dibilang masih merupakan suatu organisasi yang kecil. Mungkin boleh mohon sambil di-share PPT-nya, Mas? Oh ya, ya. Share ya. Nah. Silakan. Iya, jadi kita masih kecil. Proyek kita baru 3 sekolah. Mungkin bisa di next, agar ada sedikit penjelasan terkait bangun sekolah ini. Nah, kita adalah, sorry Mas, yang slide 1 dulu. Slide 1 dulu. Baik. Iya, boleh. Aku akan singkat aja sih jelasinnya. Jadi kita non-profit organization yang memang fokusnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang tepatnya masih kurang bisa catch up dengan daerah-daerah di kota. Jadi kita melihat memang ada ketidakmerataan yang mencolok sekali antara kualitas sekolah-sekolah di desa dan juga di kota. Maka kita mengajak anak-anak muda Indonesia untuk turut menjadi relawan. Kita sama-sama membangun kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan juga renovasi sekolah-sekolah. Next. Nah, mungkin ini di next aja. Nah, aktivitas kami adalah community-led construction yang pertama. Jadi, kita melihat masyarakat di desa itu ketika diberikan bantuan, baik dari pihak swasta atau pemerintah, mereka sering sekali take it for granted. Maksudnya gimana ya, kayak kurang menghargai apa yang sudah diberikan. Maksudnya mereka senang ketika dibantu, tapi ke depannya itu kurang ada perawatan dari mereka sendiri. Jadi untuk menumbuhkan sense of belonging, supaya mereka itu ikut merasa memiliki sekolah-sekolah atau apapun yang kita berikan ke mereka, kita adakan community-led construction. Jadi warga-warga di sana ikut membangun sekolah-sekolah yang memang membutuhkan bantuan. Jadi kita hanya turunkan misalnya construction workers beberapa untuk mengawasi pembangunan, lalu selebihnya adalah warga ikut andil. Lalu yang kedua, kita juga memberi fasilitas penunjang kegiatan belajar dan mengajar. Jadi basically bangun sekolah itu pelatihannya berfokus pada literasi digital, di mana kita melihat kalau di daerah-daerah terpencil, pengetahuan tentang teknologi itu masih sangat kurang. Di proyek pertama saya di Pandeglang, Banten, di sekolah namanya SMP Insan Muda Mulia di Cimanggu, guru-guru dan murid-murid, 70% itu belum pernah melihat komputer dalam dunia nyata. Dan ketika saya menanyakan warga di kampung-kampung lain yang masih sama kecamatannya, mereka pun juga kurang lebih merasakan hal yang sama gitu. Jadi komputer dan kemampuan untuk menggunakan teknologi itu adalah sesuatu yang foreign, sesuatu yang nggak biasa buat mereka. Maka kita mencarikan donatur per project untuk bisa memberikan komputer-komputer, dan kita membantu juga untuk pengadaan listrik di sekolah itu, selain kita merevitalisasi infrastruktur sekolahnya. Lalu kita juga merekrut relawan untuk bisa mengajarkan mereka teknologi informasi dan komunikasi. Biasanya sih kita mengajarkannya basic sekali ya, jadi operasi komputer, lalu juga Microsoft Office, terutama Word dan PowerPoint, agar mereka ini ke depannya cara belajar mengajarnya lebih interaktif dan tentunya punya daya saing yang lebih tinggi ketika nanti sudah lulus. Next. Nah, mungkin ini proyek kami di awal. Ini adalah SMP Insan Muda Mulia waktu kita belum bantu. Jadi sekolahnya itu mereka tuh sering mereka pertama kali curhat itu sampai mau nangis ke saya dan teman-teman. Mereka bilang udah bertahun-tahun mereka itu dihina sebagai anak sekolah kandang. Karena sekolahnya itu masih pakai bambu dan pokoknya
keadaannya tuh sulit sekali. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya kehujanan gitu. Dan dengan berbekal donasi dari donatur, kita berhasil membuatkan ruang-ruang kelas baru kepada mereka. Kita juga menyumbangkan beberapa unit komputer untuk anak-anak bisa belajar dan mengenal teknologi. Waktu itu tuh masih ada UNBK, UN berbasis komputer, jadi kita benar-benar melihat gitu manfaatnya ketika mereka belum mendapatkan pelatihan teknologi dengan yang ketika kita sudah lakukan. Di sekolah ini sekitar ada 120 anak. Next. Nah, ini mungkin ruang-ruang kelas yang udah kita buatkan. Next. Ini adalah pelatihan literasi kita. Kita lakukan ini selama 6 bulan. Jadi setiap minggu kita ke sana untuk memberikan pelatihan langsung. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman berpikir, kenapa ya sekolahnya baru 3 gitu, kenapa nggak langsung banyak sekolah aja gitu, mengumpulkan lebih banyak lagi relawan. Kita berpikir kita nggak mau main di numbers, banyak-banyakan sekolah, tapi kita benar-benar mau ada impact-nya. Kita mau satu selesai, lalu kita baru move on ke sekolah lain. Karena resource kita juga masih kecil, karena yayasan kita masih terhitung baru. Next. Ya, ini sekedar kebersamaan yang bisa saya share. Next. Nah, ini di project kedua, ini di Citerep, Bogor. Kita melakukan hal yang sama. 2 dari sekolah yang kita bantu itu adalah sekolah swasta. Next. Ini adalah sekolah swasta juga. Next. Ya, kita melakukan pelatihan TIK di sana. Oh, sorry, yang tadi itu di Legok Tangerang. Iya, benar. Legok Tangerang. Yang ketiga baru di Citerep, Bogor. Ya. Iya. Ini baru sekolah negeri, namanya SDN 02 Citerep, Bogor. Kita melakukan hal yang sama, literasi digital, dan program pengembangan karakter. Jadi, proyek ketiga kita ini cukup unik karena kita punya program baru namanya program pengembangan karakter. Jadi kita disupport sama Sampurna University. Mereka itu memberikan training ke relawan-relawan kita untuk memberikan untuk mengadakan kayak program-program pengenalan diri murid-murid dan program bimbingan counseling. Jadi ketika kita mengadakan program ini sekitar 2 minggu, dosen-dosen dan psikolog dari Universitas Sampurna ini ikut datang dan turut menangani berbagai keluhan dari guru-guru terkait murid-murid mereka, dan mereka pun mengadakan bersama dengan relawan-relawan one-on-one, bukan one-on-one session ya, kayak ya bisa dibilang one-on-one session sih, seperti bimbingan counseling kepada murid-murid. Tapi dimulai dengan kita kerja tim juga untuk bisa saling meningkatkan kekompakan. Next. Next. Nah, ya ini sedikit gambaran lagi. Ya, ini juga gambaran seandainya ada yang mau tertarik jadi relawan. Untuk saat ini karena masa pandemi, website kita sementara dinonaktifkan. Tapi ketika nanti sudah berakhir masa pandeminya dan kita bisa ke lokasi lagi, website kita tentunya akan kita aktifkan kembali. Untuk saat ini, seperti tadi mungkin Mas Kiki juga cerita, YPAB pembelajarannya online, kita kalau pembelajaran itu pakai Google Classroom. Next. Wow. Nah, iya kan, kalau seandainya di awal itu kita nggak kasih pelatihan komputer, pasti mereka bingung banget di saat pandemi ini mau ngapain. Iya, benar, Mbak. Iya. Jadi pembelajaran online itu cuma tidak dilakukan di satu sekolah Pandeglang karena memang listrik di situ sulit sekali. Kita sudah usahakan semaksimal mungkin tapi tetap mati hidup gitu kan. Ya, jadi khusus untuk sekolah itu gurunya datang ke beberapa rumah dan gurunya mengajar langsung ke anak-anak mengikuti protokol kesehatan. Jadi berjarak dan pakai masker, maksimal 5 anak setiap sekolah. Wow. Next. Menarik. Oke. Ya, udah kira-kira sekian dari saya. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti pas Q&A atau mungkin ada masukan, I would be really glad to hear karena kita juga masih dalam tahap mengembangkan banget. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mbak Maria. Teman-teman tepuk tangan dong secara virtual. Oke, Mbak Maria tadi menginspirasi banget nih bangun sekolah. Ternyata
ada di yang tadi aku mention Pandeglang selain memang listriknya mati nyala, pasti akses Iya, internet juga betul sulit sulit ya. sekali. Kita udah tinggalkan modem dan kita provide untuk pulsa. Hmm? Tapi kalau listriknya itu memang lagi nggak mumpuni, itu tetap sulit sih. Nah, betul tuh. Kebayang sih, Mbak, itu Cimanggu jauh banget loh. Aku nggak bisa, tapi itu wah, Jauh. Kalau kata relawan-relawan aku tidur bangun, kok belum nyampe-nyampe ya. dari Jakarta berarti ya, langsung Iya, dari Jakarta. Pandeglang 4 jam tuh pasti Iya. nyampenya. Kebayang. Kak Kiki mungkin bisa kita ajak nanti ke Pandeglang, Mbak Maria. Biar nggak di Semoga Jakarta Kak Kiki aja, mau Kak. ya, jalan-jalan jauh ke Pandeglang. Ya, tadi udah dari Mbak Maria dan juga Kak Kiki udah share nih teman-teman. Dan ini juga udah banyak nih Kak Kiki dan Mbak Maria pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, nah sesuai dengan apa yang kita mau bahas. Tadi kan kalau Kak Kiki memang membuat YPAB juga memang dari experience-nya pernah dalam hal integritas tadi akhirnya ngebuat YPAB jadi satu value yang didorong kuatnya adalah tentang integrity. Terus tadi Mbak Maria juga udah banyak melakukan social enthusiast tadi ya, luar biasa sih. Dari mulai abis Miss World, terus udah sempat ke Kenya bareng sama Small Train, terus jadi nutrition ambassador di Java, dan sekarang juga kan jadi stakeholder engagement manager di Java ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi selesai menjabat sebagai duta gizi, diminta untuk gabung jadi tim. Terus aku pikir ya why not, sekalian aku belajar juga buat bangun sekolah. Java berarti dapat bonus ya, udah dapat idenya, dapat orangnya, SDM-nya luar biasa. Cocok nih Mbak. Nah, yang pertanyaanku gini sih, nyangkut sama tema nih, go your own way. Nah, aku pengen nanya sama Kak Kiki sama Mbak Maria. Sebenarnya sampai pada akhirnya nentuin diri ada di titik ini, itu sebenarnya udah final belum sih hidup pilihannya udah final belum? Passionnya emang di sini nih. Iya, aku akan di sini dan aku akan jor-joran kalau bahasa orang tuh ngedalamin terus di bidang ini. Terus apakah itu sudah final? Dan kalau emang iya, gimana itu bisa didapetin atau ditemuin? Eksplorasi diri yang Mbak Maria lakukan sama Kak Kiki lakukan tuh gimana sih? Mungkin biar menginspirasi teman-teman juga di sini. Kalau siapa nih? Siapa duluan ya? Mungkin dari Kak Kiki dulu. Kak Kiki boleh, yuk. Boleh Kak Kiki. Kalau final pasti enggak, karena kan kita juga secara konstan pasti berubah ketika kita belajar banyak hal yang baru, perspektif kita juga berubah gitu. Karena saya yang tahun ini dengan yang tahun lalu beda banget. 2 tahun yang lalu beda. Core-nya mungkin sama, tetap ingin memberikan impact gitu, misalnya kayak di bidang pendidikan. Tapi kalau ditanya sekarang banget nih Panji, mimpi besarnya ke depan apalagi sih gitu. Kalau ditanya apakah kalau dari angle dari sisi social work YPAB ini cukup, for now iya, tapi belum tentu sustainable kan. Jadi udah harus mulai mikirin lagi nih ke depannya. Dari sayanya juga harus lebih banyak exposure, banyak kenalan dengan teman-teman yang punya frekuensi yang sama gitu. Nanti minta kontak ya Mbak Maria. Iya, siap Mas Kiki. Gitu, supaya kita bisa synergize gitu. Jadi kayaknya penting banget sih punya support system gitu. Yang paling penting juga punya support system di circle yang saling empowering supaya kita juga punya teman-teman yang bisa ngasih objektif kira-kira apalagi yang bisa diimprove. Jadi kalau Final Destination sih enggak. Kalau ada lagu kalau ada yang suka dengar India Arie, ada lagunya itu A Beautiful Day, dia bilang life is a journey, not a destination. Yeah. Jadi ini adalah bagus itu lagunya. Iya, A Beautiful Day. Iya. India Arie itu emang lo langsung ke India Arie. Iya. Cocok. Oke, kalau itu dari Kak Kiki. Kalau dari Mbak Maria gimana? Mungkin pastinya berharap bangun sekolah bisa lebih tumbuh ya, bisa lebih baik, lebih sustainable. Seperti kalau kita bilang YPAB itu sudah sustainable. Java Foundation udah sustainable dengan program-program pengembangan SMK-nya dan program-program beasiswa pertanian dan peternakan sudah sustainable karena disupport oleh korporasi yang besar juga mungkin. Namun di luar kegiatan sosial, saya ingin banget sih membuka lapangan pekerjaan. Jadi pengen buat bisnis yang memang Indonesia banget gitu.
Wih. Ya, semoga sebelum 35, umur 35, enggak deh, 32 deh. Udah bisa terwujud lah itu. Amin, kita doain ya teman-teman ya. Amin Mbak, harus nanti Amin. kita doain terus. Bisnis yang Indonesia banget tuh kayak gimana tuh Mbak? Pokoknya karena Ya saking bisa kuliner, bisa barang gitu. Cuma sekarang aku masih assess sih, masih dikonsepin. Oke, lancar Mbak Maria. Oke, Amin. ini udah ada Kak Billy loh ternyata. Oke, halo Kak Billy. Kita coba sapa dulu Kak Billy. Hai Kak Billy. Maaf terlambat habis rapat yang lain tadi. Bapak Stafsus pasti sibuk sekali. Ya, Hai Kak Billy. hai Kak Billy. Halo Kak Salam Billy. kenal. Hai, salam kenal. Ya Kak Billy, ini udah ada Kak Kiki, ada Mbak Maria juga. Ketemu lama banget ya? Enggak Kalau kok. sama udah lama banget ketemu ya. Ya Kak. Ntar aku pasang earphone. Oh boleh. Ya teman-teman, nah tadi udah seru banget nih. Kita coba masuk ke Kak Billy ya. Tapi sebelum Kak Billy kita minta untuk sharing-sharing, aku mau bocorin profil Kak Billy, boleh ya Kak Billy ke teman-teman semua ya? Oh iya boleh. Boleh dong. Iya. Oke teman-teman. Oke ini dia. Kalau Kak Billy ini Billy Mambrastar dipanggilnya ya Kak, dan Gracia Billy Mambrastar. Nah teman-teman juga mungkin sudah tahu Kak Billy sekarang lagi sangat-sangat menjalani amanahnya sebagai staf khusus millennials untuk Bapak Presiden Joko Widodo, dan Kak Billy ini juga founder dari Kitong Bisa. Luar biasa. Dan Ketong Bisa ini kalau kita bilang sekarang sudah social enterprise ya Kak Billy ya. Iya. Khususnya ya, membantu anak-anak muda di Papua dan Papua Barat di bidang kewirausahaan dan juga pendidikan. Beberapa saat saya juga sempat memantau terus perkembangan programnya, luar biasa sekali Kak Billy. Dan Kak Billy ini kalau dulu, ini kalau kuliah, ini Kak Billy sendiri dulu di ITB untuk S1-nya, mining ya Kak Billy. Iya betul. Setelah itu di Australian National University ngambil MBA, kuliah lagi Kak Billy, ini nggak habis-habis nih kuliahnya di Oxford, Master of Science di Management, MSc betul ya Kak? Iya betul. Social Sustainability of LNG Project. Oke. Dan sekarang ini bener nggak? Aku dengar Kak Billy juga lagi persiapan untuk kuliah lagi nih S3 di Harvard University, bener nggak? Ya, kursusnya mulai September ini. September ini kita doain semoga lancar nih untuk Kak Billy. Kak Billy, aku tidak akan lama-lama, langsung aja nih kita semua di sini sesuai dengan tema yang kita mau bangun nih. Go your own ways. Sebenarnya kita pengen tahu Kak Billy mulai dari awal titik Kak Billy sampai hari ini itu gimana? Gimana perjalanan hidup Kak Billy membuat Kak Billy sampai ada di titik ini? Luar biasa. Silakan Kak Billy. Ya sebenarnya aku pengen chip in tanya jawab aja karena tadi nggak dengar Maria sama Kiki sih udah cukup lengkap. Maksudnya apa yang pesan-pesan yang pengen aku sampaikan itu sudah tersirat di apa yang disampaikan oleh Kiki sama Maria. Cuman ada mungkin aku bisa share kalau cita-citaku sebenarnya memang pengen jadi guru dan masih terus menuju ke sana. Jadi tujuan mengambil doktor itu sebenarnya biar bisa ngajar, biar bisa menjadi seorang pengajar. Jadi kalau ditanya ultimate goal-nya itu memang pengen jadi lecturer dan teacher. Dan ini tuh karena saya mencontoh ayah saya yang adalah seorang guru. Jadi ayah saya itu guru honor 40 tahun. Sampai sekarang usianya hampir 80 tahun masih mengajar. Dan beliau mendefinisikan kehidupan yang bahagia. Jadi di mata saya kehidupan yang beliau tunjukkan itu kehidupan yang sangat bahagia, lengkap gitu. Jadi akhirnya saya pengen mencontoh jejaknya, pengen menjadi pendidik dan orang yang benar-benar ahli dalam bidang pendidikan. Kayak gitu. Jadi pernah bekerja di swasta juga, cuman ya udah untuk pengalaman aja. Di swasta aku lumayan lama, 6 tahun. Berapa? Sebagai insinyur. 6 tahun. 6 tahun? Iya, 6 tahun bekerja sebagai insinyur. Dan itu sudah cukup, karirnya sudah cukup sampai di puncak tuh waktu itu sebenarnya. Cuman aku memilih turun, resign karena ya udah cukup pengalamannya ini, nanti akan aku pakai sebagai bahan aku ngajar nanti. Bisa aku ceritakan. Sama juga kayak kerjaan sekarang bantu Bapak Presiden, aku lebih melihatnya sebagai belajar gitu. Kesempatan belajar atau merefleksikan banyak hal sehingga aku bisa nanti kalau ngajar anak-anak Indonesia
aku bisa menceritakan lagi. Oh, luar biasa. Ya. Sebenarnya pengen jadi guru. Kak, kalau boleh tanya, gurunya mau guru apa nih, Kak Willy? Aku pengen perkembangan manusia, makanya aku ngambil kursus-kursus psikologi. Kebetulan kemarin di Harvard itu aku kan masuknya di sebenarnya masuknya di bisnis, tetapi aku minta ganti. Jadi lumayan lama. Aku lulus LPDP itu dari tahun 2017 sebenarnya. Jadi lumayan, tapi nggak mulai-mulai studinya, gitu. Mulai-mulai. Jadi akhirnya terjadi go back and forth. Yang tadinya technology and innovation, aku rubah sekarang ke human development and psychology. Jadi aku pikir, udah cukup aku belajar insinyur, jadi insinyur, belajar teknik jadi insinyur. Sekarang aku kan mau jadi guru, ya pasti harus paham manusia. Jadi aku pengen belajar psikologi. Jadi makanya dirubah kursnya benar-benar human development and psychology. Ini with note. With note-nya adalah kalau aku pass all the exams, maka aku bisa lanjut ke risetnya. Karena kan aku background-nya bukan psikolog. Wow, luar biasa. Jadi aku aku kira Kak Billy mungkin ke depan akan tertarik nih, karena kan sekarang juga sudah bekerja jadi staf khususnya Bapak Joko Widodo. Mungkin nggak pernah kepikiran berpikir, saya nanti akan berkarir di government deh gitu. Atau emang udah tetap jadi pengen jadi guru gitu kan? Iya, udah pengen jadi guru sih, udah tetap. Jadi kemarin juga dipanggil sama Pak Presiden juga lumayan kaget. Shock ya, lumayan shock. Kok bisa kayak gitu kan? Terus kayak aku nggak pernah berubah cara melihat. Bahkan ketika kerja juga di sini aku lebih fokus ke isu-isu pendidikan. Jadi aku lebih banyak memberikan masukan tentang pendidikan pendidikan ya, bukan pendidikan dalam konteks sistem kebijakan atau bisnis, bukan. Tapi aku bicara pendidikan itu aku bicara manusia Indonesia kayak gitu. Jadi aku begitu tertariknya tentang manusia sampai kalau bicara tentang manusia itu nggak habis-habis. Gitu. Nggak habis-habis. Iya. Dan ini penasaran sih Kak Billy. Tadi kan kalau Kak Kiki udah cerita tentang YPAB, Kak Mbak Maria cerita tentang bangun sekolahnya. Dan Kak Billy ini kan kita juga tahu bahwa Kak Billy founder dari Kitung Bisa. Kak Billy sendiri yang melatar belakangi Kak Billy sebenarnya pengen bikin ini si Kitung Bisa ini sampai hari ini tuh hadir dan bisa bantu banyak anak-anak muda Papua tuh kenapa sih Kak? Apa yang melatar belakangi Kak Billy sendiri? Sebenarnya bukan aku yang mendirikan Kitung Bisa, kalau boleh jujur itu Papa. Jadi saya cuman meneruskan apa yang Papa kerjain, karena apa yang Papa kerjain itu kan dampaknya itu jelas banget. Selama 40 tahun Papa mengajar, itu anak-anak didiknya itu berhasil berkarya, berhasil membuat dampak gitu kan. Termasuk Gubernur Provinsi Papua Barat itu muridnya Papa juga dulu kayak gitu. Jadi sebenarnya aku lagi pengen mencoba mengekstraksi apa sih yang dia buat berbeda yang mau aku formulasikan untuk aku scale up. Nah, itulah lahirnya Kitung Bisa itu sebenarnya meneruskan legacy beliau. Oke, dan karena anak-anak beliau pun juga pada berhasil semua sekolahnya walaupun kondisi ekonominya sulit. Kayak gitu, tapi anak-anak beliau 5 orang termasuk saya pendidikannya berhasil semua. Termasuk anak-anak orang yang beliau didik juga semuanya berhasil. Jadi sumber inspirasi banget ya Kak Billy Papa itu ya. Iya betul. Jadi Kitung Bisa itu meneruskan apa yang dia kerjakan. Nah tadi ini pertanyaan yang aku tanyain ke Kak Kiki dan juga Mbak Maria. Nah kalau ke Kak Billy sama juga nih. Ini tuh jalan hidup yang mau jadi guru berarti ini sudah final ya? Iya, kalau saya melihat perjalanan hidup itu sebagai petualangan adventure. Jadi kita nggak pernah tahu. Kita tahu bahwa kita akan ke Thailand, tapi kita nggak pernah tahu nanti kita lewat Penang, kita ngelewat Kuala Lumpur, atau kita ngelewat Singapura. Kita ngelewat Singapura, atau kita malah muter dulu ke Korea Selatan, turun ke Jepang, ke Vietnam Selatan, baru kita sampai di Thailand. Kayak gitu kan kita nggak pernah tahu. Jadi kita boleh berencana bahwa ini my ultimate goal, pengen ngajar. Tapi dalam perjalanan, dalam kehidupan saya tuh banyak hal-hal tak terduga yang menghentikan atau membelokkan sejenak kayak gitu. Misalnya ya kayak penunjukan sebagai stafnya Bapak kan di luar daripada ekspektasi ya. Dan itu lumayan menahan saya untuk saya nggak studi, karena harusnya saya studinya tuh dari 2019 sebenarnya gitu. Tapi karena penunjukan ini, makanya tadi saya bilang penunjukan ini bagaikan kayak tadi kita mau stop over dulu di Kuala Lumpur, Singapura, atau kemana, kita nggak pernah tahu. Terus perjalanan hidup kita juga ada ups and down-nya, apakah nanti kita sedih, apakah nanti ada bencana, apakah nanti ada musibah, ada kehilangan orang yang kita sayang, atau banyak hal yang nanti terjadi dalam perjalanan itu.
Oke. Wow, menarik. Tapi kalau ditanya kaget pasti kaget ya Kak waktu kemarin dipilih jadi staf sus Bapak Jokowi. Iya, sebenarnya kaget dan mungkin bukan tidak sama sekali tidak ada dalam bayangan bahwa saya ingin menjadi pejabat, itu nggak pernah, nggak ada ambisi juga sama sekali nggak ada perasaan kepikiran saya akan jadi pejabat juga nggak pernah. Jadi itu merupakan suatu hal yang mendadak dan bagi saya ini pengabdian. Saya melihatnya sebagai sebuah bentuk. Oke. Berarti kalau ditanya sama kalau Kak Billy ditanya, sebenarnya apa yang emang benar-benar selain pengabdian yang ngebuat Kak Billy ini pengen bantu Indonesia sebagai staf khusus milenial itu kenapa sih Kak? Mungkin di sini teman-teman juga perlu tahu nih, staf khusus tuh nanti pekerjaan di sana itu ngapain aja? Apakah lebih kemana gitu? Iya, sebenarnya pekerjaan staf khusus itu sederhana banget. Nah, kalau ditanya sederhana, kenapa? Ya itu karena konstitusi begitu, aturannya begitu. Yang dikerjakan staf khusus hanya memberikan nasihat ke presiden, that's it. Gak ada lagi, gak ada lebih, gak ada kurang. Jadi ya udah kasih advice aja, presiden bisa nanya tentang banyak hal. Nanyanya bisa lewat WhatsApp, bisa secara langsung, bisa manggil ke tempat meeting, atau bisa menyuruh untuk mengerjakan suatu konsep yang disampaikan dalam waktu deadline tertentu. Jadi siapa kliennya staf khusus, presiden, that's it. Kita nggak serve yang lain-lain kayak gitu. Presiden bisa nanya sederhana kayak, menurutmu apa yang bisa dilakukan untuk begini kayak gitu, dan kita menjawab, ya udah selesai pekerjaannya gitu. Nah kalau misalnya kemudian muncul perdebatan kayak itu tidak ada gunanya apa segala macam, nah staf khusus ini tuh bukan baru sekarang, dia udah dari presiden-presiden sebelumnya, dari zaman Presiden Soekarno, zaman Presiden Pak Harto, Pak SBY juga semuanya punya staf khusus gitu. Dan memang kerjaan staf khusus itu memang hanya memberikan masukan kepada Bapak. Terkadang masukannya itu memang Bapak minta, terkadang juga kita yang kepikiran aja. Makanya dengan diskusi dengan teman-teman seperti event hari ini, nanti saya akan dapat suatu insight misalnya. Ada yang ngasih pertanyaan atau ada yang kasih kritik atau masukan. Nah itu biasanya saya kelola cepat untuk menjadi sebuah brief atau masukan kepada Bapak. Itu aja pekerjaannya sebenarnya. Luar biasa. Kita rasa ini jadi pekerjaan yang juga cukup luar biasa untuk bisa jadi ngasih masukan ya sama Bapak terkait banyak hal. Artinya Kak Billy ini berarti melihat semua kondisi, kemungkinan, permasalahan, potensi yang ada di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan ya Kak Billy? Iya, kebetulan itu yang saya pahamin kan, atau yang saya kerjakan selama ini, jadi saya lebih paham. Oke. Nah Kak Billy dan teman-teman, Mbak Maria dan juga Kak Kiki, kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan dari teman-teman nih, karena udah banyak yang ngasih pertanyaan. Kita coba, mana ya? Oh ini. Ini dulu deh, yang paling bawah. Dari Elvin Sujatmiko. Menurut kalian, berarti semua, mungkin versinya masing-masing. Sebenarnya, apa sih versi terbaik yang sudah Kak Billy, Mbak Maria, dan juga Kak Kiki lakuin dalam hidup sejauh ini? Di versi terbaiknya apa sih? Dan cara Kak Billy, Mbak Maria, dan Kak Kiki nge-promote bahwa higher education itu penting buat semua. Itu gimana sih? Nah mungkin kita dari Kak Kiki kali ya. Ada Kak Kiki nggak? Ada, sorry. Kak Kiki, ya. Tadi, sorry, tadi listriknya jegrek. Nggak apa-apa. Sorry, tadi boleh diulangi lagi nggak, Panji? Aku ulangi ya. Jadi ada pertanyaan dari Elvin. Juga nih. Versi terbaik Kak Kiki yang udah dilakuin dalam hidup tuh apa? Dan cara nge-promote untuk ngingetin atau ngasih tahu bahwa higher education itu penting banget buat semua orang tuh gimana sih Kak? Susah ya. Hal terbaik yang pernah dilakukan gitu ya? Ya. Versi terbaik. Apa versi terbaik yang sudah dilakukan dalam hidup? Versi terbaik. Mungkin ya apa hal yang udah dilakuin dan itu menurut Kak Kiki adalah hal yang terbaik yang pernah Kak Kiki lakuin. Mungkin kalau di luar personal, kayak bisa berkecimpung di kegiatan sosial kayak yayasan, itu salah satu yang terbaik. Tapi kalau di luar itu, kalau secara personal, mungkin lebih ke bisa jadi sosok yang bisa menyenangkan orang tua. Mungkin itu kali ya. Ya, jadi sosok yang memberikan kesenangan buat orang tua itu penting juga. Iya.
Betul banget. Dan semoga menjawab ya, Elvin. Kalau dari, thank you nih Kak Kiki jawabannya. Kalau Mbak Maria gimana? Kalau dari aku, pastinya ketika aku bisa tulus ya, menjalani apa yang sudah menjadi pilihan hidup aku, dan ketika aku mendengarkan panggilan Tuhan. Gimana ya? Menurut aku, kita itu selalu bisa merasakan kehadiran Tuhan walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan. Dan aku selalu percaya ketika kita mendekatkan diri padanya ya, pencipta kita, dan kita mendengarkan hati nurani kita, disitulah Tuhan berbicara. Dan dari kegiatan-kegiatan aku beberapa tahun terakhir ini, aku selalu mengikuti apa yang menjadi panggilan itu. Jadi panggilan Tuhan itu kuncinya ya. Dan itu yang buat terus Mbak Maria jalanin sampai hari ini. Oke. Makasih Mbak Maria. Semoga bisa ngejawab. Terima kasih. Nah ini, Kak Billy. Kalau Kak Billy sendiri gimana sih Kak? Sama sebenarnya sama Kiki sih, sama Kiki. Jadi menyenangkan orang tua itu yang terakhir sih pas orang tua melihat pengumuman yang acceptance di Harvard dan mereka senang kayak gitu. Itu udah yang kayaknya yang lagi hype sekarang itu sih. Ya, dan mereka kayak pokoknya kita harus datang wisuda karena waktu kamu kuliah di Australia nggak ada duit buat kita datang wisuda kan. Jadi aku wisuda sendirian. Nah, kalau ini kita berharap semoga mereka bisa datang wisuda gitu. Terus kalau tentang perjalanan untuk menjadi yang terbaik sama sih kalau itu masih proses ya. Kayak aku terkendala banyak rencana kayak harusnya aku make komitmen bahwa 30 tahun harus PhD mulai kayak gitu kan. Sementara ini udah kelewat setahun karena staf penugasan oleh Bapak Presiden sehingga belum bisa mulai studi. Nah, tapi aku pengen mungkin ke situ ketika sudah mulai mengajar profesional sebagai seorang lecturer itu nanti akan menjadi sebuah pencapaian yang rasakan terbaik gitu. Amin. Iya. Semoga bisa Kak Billy jadi Bapak dosen. Jadi siapa tahu nih satu dari teman-teman di sini mahasiswanya ya Kak. Iya. Nah ini banyak banget nanya, tapi aku jadi kepikiran satu pertanyaan nih buat teman-teman bertiga, kakak-kakakku, semua mentor-mentor aku semua nih. Aku pernah baca dari James Atomic Habits. Dia bilang kalau sukses itu kan produk dari sebuah kebiasaan yang setiap hari dilakukan oleh orang itu. Dan aku penasaran, ini kan teman-teman di sini, kakak-kakak di sini udah pada sukses di bidangnya masing-masing. Kak Kiki, Kak Billy, Mbak Maria. Dan pertanyaan simpelnya, kebiasaan baik apa sih yang dikerjakan setiap harinya? Hal kecil aja, apa yang akhirnya ngebuat itu tuh jadi terakumulasi dan membuat Kak Billy, Kak Kiki, dan juga Mbak Maria hadir hari ini. Mungkin siapa ya? Yang pertama mungkin Mbak Maria deh. Oke, kebiasaan baik. Pastinya berdoa ya. Kita semua butuh tuntunan yang lebih dari orang-orang sekitar kita. Kedua, berbicara dengan orang-orang terdekat kita. Ayah, ibu, pasangan, itu penting banget. Dan yang ketiga, luangkan waktu untuk melakukan hobi atau apapun yang mungkin nggak ada hubungannya juga dengan karir kita gitu. Kalau buat aku sendiri, musik. Jadi itu yang selalu bikin kita bisa clear out our mind ketika lagi stres, ketika lagi bete gitu. Untuk bisa semangat lagi. Main piano terus ya, Kak? Iya. Seru banget. Ya, jadi banyak komunikasi dan juga ngelakuin hobi yang Mbak Maria lakuin setiap hari. Oke, itu yang ngebuat Mbak Maria akhirnya semakin jadi kayak ngerasa lebih baik gitu nggak sih? Iya, betul. Good, oke, thank you Mbak Maria. Kalau Kak Billy deh, Kak Billy, apa kebiasaan kecil yang menurut Kak Billy itu impact-nya gede banget sih? Sampai Kak Billy hadir hari ini. Bangun pagi setiap hari dan mulai kerja pagi. Bangun pagi, jam berapa? Jam 5.30 tuh udah bangun, terus berdoa apa segala macem. Jam 6 itu udah mulai kerja tuh awalnya dengan laptop di atas tempat tidur dulu, habis itu baru bergerak mandi. Jadi soalnya cobain deh teman-teman, kalau teman-teman bedain bangun pagi sama bangun jam 9 atau jam 10 itu nanti beda, iya, nanti lebih produktif yang bangun pagi gitu. Itu tiap hari ya, Kak? Iya, tiap hari. Oke, good. Jadi ntar aku siapin laptop di bawah kaki deh. Harus keinjek lagi. Enggak dipakai bantal lebih situ sama dia. Lupa ketendang jatuh. Iya. Udah, Kak. Ada lagi nggak? Selain itu aja sih.
Sama gini, apa sih kayak komitmen berdoa kalau misalnya yang Muslim kan subuh ya. Iya. Sholat subuh. Nah, sholat subuh. Tapi maksudnya habis sholat subuh jangan tidur lagi. Kalau bisa sholat subuh tuh langsung bangun bergerak gitu. Sama kalau yang kayak Kristiani kan habis doa langsung bergerak gitu. Langsung jangan balik tidur lagi gitu. Karena ngantuk ya. Iya. Jadi harus udah jalan, udah bangun langsung gerak gitu ya, Kak. Iya. Oke, mungkin itu bisa menginspirasi teman-teman juga yang ada di sini, teman-teman peserta. Ya siap-siap aja, langsung bangun, siapin laptop, ngerjain apa gitu biar produktif gitu ya. Tapi nggak harus laptop sih ya Kak Billy, apapun kan bisa. Boleh mesin ketik ditaruh di tempat tidur. Berat dong. Ya. Itu selain berat buat bangunin satu rumah juga. Ketik letak-letak. Iya. Oke. Tak-tok ya. Luar biasa. Thank you Kak Billy. Kalau Kak Kiki apa? Kalau aku lebih kalau kebiasaan kecil itu aku termasuk orang yang people person ya, jadi sangat senang dengan interaksi dengan orang dari berbagai macam background. Kayak misalnya kayak lagi main ke Jogja atau ke Bali, itu biasanya aku justru mainnya kayak ke pasar-pasar gitu, Prawiro Taman, atau kalau di Bali tuh kayak nongkrong sambil naik motor ke Tipat Cantok, ajak ngobrol ibu-ibunya sebagainya. Karena kadang wisdom itu bisa kita pelajari dari small talks dengan orang-orang demikian gitu, wisdom ya. Sehingga kadang kita mikir, oh iya ya, mungkin secara technicality kita lebih menguasai, kita tahu bidang yang kita kerjakan, tetapi ada hal goes beyond technicality, yaitu kan wisdom. Nah, wisdom itu kadang bisa kita dapat dengan berinteraksi dan membuka diri kepada orang-orang yang mungkin sangat berbeda gitu dengan kita. Gitu. Jadi, menurut aku sih itu sih. Sama mungkin kalau lebih dari itu yang nggak kalah penting adalah support system. Gitu. Support system itu penting karena kita nggak selamanya mental pasti kita punya isu lah mengenai kesehatan mental gitu, ketika stres, anxiety dan sebagainya. Dan ketika kita bisa tahu kita acknowledge kita punya problem dan kita punya support system, baik itu yang secara internal ataupun secara professional help, misalnya kayak psikologis sebagainya, ya nggak apa-apa gitu. Itu justru kita bagus ketika kita acknowledge kita punya problem dan kita punya cara untuk overcoming obstacles-nya itu gitu. Oh, oke. Dan tadi ya, ternyata ngebangun wisdom bisa dari ngobrol banyak sama orang ya, Kak? Pasti. Contoh, ini small talk banget sih. Examples kayak aku ada warung Padang pagi-pagi soto Padang gitu di dekat Pasar Modern namanya. Pengunjung rame. Tapi setiap aku ke situ, dia tahu apa yang ingin aku ini tanpa aku bilang. Soto yang lebih enak tuh ada banyak gitu. Tapi karena dia bisa nge-provide sesuatu yang lebih personal dan dia kayak lebih compassionate dalam melayani pelanggannya, termasuk orang-orang random kayak aku, itu jadi satu yang kita pelajari juga sih gitu. Kayak misalnya untuk kayak foundation, oh ya penting ya. Maksudnya bagaimana mengerjakan sebuah startup sebagai ini, orang tuh bertahan bukan hanya karena mereka ingin ngajar, tetapi mereka juga membangun sebuah relasi dan hubungan yang punya meaning gitu. Dan kayak agak sulit semakin udah lepas kuliah mulai kerja, semua kan lebih mechanical hubungan gitu dan artificial. Kadang kita tuh kangen gitu hubungan-hubungan yang memang tidak terlalu punya ekspektasi tapi juga punya meaning gitu secara emosional. Note buat aku pribadi. Oke. Luar biasa Kak Kiki. Thank you banget nih. Jadi semua hal bisa kita lakuin emang dari hal-hal kecil ya. Tadi kalau aku ngambil dari Kak Kiki ke Billy atau Mbak Maria, hal kecil tuh kayak bangun pagi, kali kalau ada Kak Billy bilang, ternyata benar juga produktivitas bisa dimulai dari situ. Support system tadi Kak Mbak Maria juga udah sebut di awal, ngobrol sama orang tua, komunikasi, dan Kak Kiki menyempurnakan lagi dengan mendapatkan wisdom tuh dengan cara komunikasi dengan orang luar. Dan ini jadi note buat aku pribadi sebenarnya, dan semoga bisa jadi juga pelajaran buat teman-teman yang ada di sini. Nah, masuk ke pertanyaan berikutnya nih, kakak-kakak mentor yang luar biasa. Mumpung lagi ngobrol, aku pengen nanya, kalau di Mbak Maria yang Miss World 2015, pasti ada puncak di mana orang memberikan apresiasi, melihat kesuksesannya gitu ya Mbak Maria. Dan Kak Kiki
sempat juga waktu 2015 dapat Kiki Indie Heroes, terus Kak Kiki diberikan banyak banget penghargaan di saat-saat itu sampai hari ini. Kak Billy sekarang yang sedang ongoing jadi staf khusus milenial Bapak Joko Widodo, pasti banyak apresiasi, banyak juga tantangannya. Nah, di masa-masa semua ngelihat di masa-masa semua orang melihat bahwa pencapaian itu ada di depan, di teman-teman semua. Kita kan nggak pernah tahu ya, kita semua orang luar nggak pernah tahu sebenarnya perjuangan besar itu seperti apa di belakang. Aku sangat concern terhadap hal ini. Sebenarnya kalian teman-teman atau kakak-kakak di sini pernah nggak sih ngerasa ada di satu titik kekecewaan dalam hidup? Jadi kalau yang kita lihat pasti orang-orang luar melihatnya, waduh Kak Kiki sukses banget, Mbak Maria sukses, Kak Billy sekarang udah mau ke Harvard dan jadi staff sus, itu kan kesuksesan. But dalam hidup pasti ada namanya lembah kekecewaan. Jadi ada di mana garis hidup itu kan nggak harus linear terus ya. Tadi kan udah disebutin juga, kadang naik turun gitu. Nah, pernah nggak sih ada di lembah kekecewaan? Dan gimana teman-teman atau kakak-kakak ini keluar dari lembah kekecewaan? Kalau kata kita bilang lembah itu gitulah. Oh, ini agak panjang nih pertanyaan, tapi semoga bisa ketangkap ya. Mungkin siapa ya? Tadi siapa yang duluan? Oh, ini tadi udah Kak Maria, Kak Kiki. Nah, sekarang Abang Billy atau Kak Billy. Pernah nggak, Bang? Apa ya? Kalau mungkin kalau kekecewaan terhadap orang atau terhadap diri sendiri, ngerasa bahwa udah sebelum Kak Billy ada di posisi ini atau di titik ini, pasti kan semua Kak Billy pernah pengalaman ngelakuin satu hal, tapi kok nggak ada progres ya, nggak ada hasil gitu. Pernah nggak sih kan ngelakuin? Iya, memang maksudnya gini, setiap orang melalui stages of life gitu ya kali. Maksudnya mungkin aku pernah berada di stages di mana hidup itu adalah untuk pencapaian dan aktualisasi. Sebenarnya pada saat aku mencapai usia 27 tahun, atau kalau nggak salah 28 tahun itu kan aku masih di perusahaan swasta, kemudian aku juga udah di puncak karir. Di saat itu aku melihat hidup sebagai permainan, games of achieving. Ya kan, games of achieving something kayak gitu. Nah, setelah itu dapat, kemudian itu momen yang paling utama yang terjadi adalah ketika mantan bosku itu pernah berteleponan dengan anaknya di saat itu cuma kita berdua di satu kantor itu, karena itu kalau nggak salah weekend ya. Jadi nggak ada orang lain, sehingga suaranya itu kencang banget. Jadi otomatis aku kedenger lah suara pembicaraan mereka di telepon. Di telepon, dan itu tuh kemarahan dia sama anaknya, karena anaknya itu udah tinggal di Amerika Serikat dan nggak mau balik lagi ke Indonesia. Intinya dia bilang gini, papa itu sebentar lagi pensiun, nggak ada yang jagain papa dan mama, kayak gitu-gitu kan, dan kamu harus pulang. Nah, terus aku merefleksikan ayahku sendiri, karena adik-adikku dan aku tuh dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi kita pas berangkat, aku bilang ke ayah gini, Kak, papa nggak kesepian, nanti adik-adik udah nggak ada, aku nggak ada. Terus papaku bilang, ini alasan papa mendidik adalah papa punya banyak anak, bukan hanya kalian. Jadi kalian pergilah karena itu hidupnya kalian. Itulah jalan hidup kalian. Kalau papa dan mama ya di sini emang nggak ada yang perlu dikecewakan atau nggak ada yang perlu disedihkan karena kalian pergi. Jadi dari situ saya belajar tentang definisi relativity dari kebahagiaan kayak gitu. Ada orang yang melihat bahwa hidup itu adalah games untuk mencapai jabatan, mencapai uang, tapi ternyata ketika mereka sudah sampai di titik itu, dan habis itu apa gitu, nggak ada lagi. Sementara ayahku sekarang udah hampir 80 tahun dan dia selalu happy setiap hari dengan dia nggak pernah melihat hidup itu games untuk mencapai jabatan kayak atau terkenal atau apa. Dia happy aja, hidupnya apa adanya kayak gitu, dan mengajar. Nah, dari situlah aku memutuskan, aku bilang, oh ya, aku harus resign dari company, dan aku resign di saat aku di puncak karir dan fokus ke kegiatan sosialku, kegiatan pendidikan, dan I'm happy. Sejak itu berakhirlah games pencapaian kayak gitu. Jadi staff khusus itu aku nggak nge-apply, aku nggak kompetisi kayak gitu. Makanya bingung juga kalau disalahkan, kenapa kamu emang bisa apa kayak. Aku juga nggak tahu, guys. Aku juga nggak tahu kalau apa yang dipilih, maksudnya bukan games apa mencapai atau berkompetisi untuk menang atau apa kayak gitu. Udah lewat sebenarnya. Jadi saat ini kalau pertanyaannya tadi tentang kekecewaan, saya melihat setiap momen-momen saya down itu sebagai momen belajar dan refleksi sih. Gitu. Belajar dan refleksi. Iya.
Wow. Tapi saya mengelola hati saya untuk tidak kecewa dengan manusia gitu. Oke, itu bukan hal yang mudah sih ya Kak untuk Iya. tidak kecewa, apalagi sama orang lain atau manusia. But, Itu ya, butuh proses yang panjang. dan nggak langsung ya Kak, maksudnya nggak sesimpel yang kita bayangkan gitu. Iya, kita harus melalui banyak hal dulu. Kita harus melalui semua stages. Aku juga dulu senang kompetisi, senang menang kok. Sama aja kayak gitu kan, mungkin gara-gara kuliah di kampus yang mengajarkan. Maaf ya kalau ada anak ITB di sini. Cuman kayak ya gitu banget gitu kan. Tapi setelah itu ya udah belajar sendiri tentang hidup. Nanti kita makin lama kita belajar tentang hidup. Oke. Jadi ada, kalau dilihat kayak ada kurvanya gitu kali ya. Lagi semangat, ikut kompetisi segala macam, terus nanti ada satu titik Kak Billy belajar banyak hal, refleksi semuanya akhirnya ngebuat Kak Billy yang baru gitu nggak sih Kak? Iya. Oke, menarik sekali Kak Billy, thank you banget share. Dan pertanyaan sama juga tadi, siapa tadi ya? Oh, sekarang Mbak Maria deh. Kalau Mbak Maria tuh gimana sih? Aku penasaran. Iya. Mungkin ini ceritanya agak sedikit ironis ya. Salah satu titik tersedihku itu adalah tepat terjadi setelah titik paling bahagia. Jadi beberapa lama setelah aku menang Miss Indonesia, itu banyak sekali orang yang membuli aku melalui sosial media gitu. Simply karena mereka berpikir aku bukan yang paling cantik, bukan model, gak punya background entertainment gitu. Padahal aku tuh istilahnya mengikuti kompetisi Miss Indonesia dengan penuh persiapan juga, apalagi karena nggak ada background itu tadi. Namun seiring berjalannya waktu, tangisan-tangisan dan juga bisa dibilang mungkin sedikit depresi ya ngelihat komen-komen itu, ya aku bawa dalam doa aja. Aku bawa juga dalam curhatan-curhatan aku kepada orang-orang terdekat gitu. Ya pada akhirnya aku pun tersadar gitu bahwa ini adalah role yang bukan untuk diri aku sendiri. Ini adalah role yang aku bawa buat Indonesia, buat juga isu-isu yang aku percayai gitu, the causes that I really believe in. Dan itulah yang membuat aku makin semangat lagi ke depannya. Dan puji Tuhan sih, ketika kita bertekun dalam doa, ketika kita mengusahakan yang terbaik dari diri kita, yang kayak gitu-gitu pada akhirnya hilang sendiri. Yang tadinya benci terus jadi kayak, oh maaf banget dulu aku bully kamu gitu-gitu. Oh ada ya yang akhirnya. Iya, dan itu buliannya itu sangat harsh dan berlalu 1 tahun penuh. Dan aku percaya orang sekuat apapun kalau ngelihat komen jahat yang sebanyak itu pasti akan sedih juga. Kebayang sih Mbak. Iya, dan aku pun kan orangnya bukan yang kayak membuka terus komen di sosmed, aku benci banget banyak yang bully aku gitu, enggak, tapi aku simpan sendiri aja ya, kalau nangis ya nangis sendirian juga. Paling batin ya Mbak ya. Iya. Ya ampun. Oke, jadi di saat itu akhirnya Mbak ngerasa bahwa ya semua orang kenapa jadi gini, komennya negatif. Itu setahun berturut-turut artinya dia nggak berhenti. Tapi makin lama makin mendekati Miss World itu berkurang, dan ketika selesai Miss World sih udah nggak ada sama sekali. Dan apa yang ngebuat Mbak Maria akhirnya ngerasa ya udahlah itu mah cuman haters aja. Iya, karena aku pikir itu bukan tentang diri aku sendiri gitu, bukan tentang diri aku semata, tapi ini tentang the causes that I believe in tadi, isu-isu yang aku percayai, tentang project-project yang ingin aku kembangkan, juga tentang ya membawa nama Indonesia lebih baik lagi kan ke depannya. Gitu. Jadi itu yang malah membuat aku semangat. Jadi ada misi khusus. Iya, jadi ada kayak shift of mind gitu loh. Shift of mind. Di satu titik, iya. Kuncinya itu berarti ya. Iya. Supaya nggak terus-terusan kepikiran. Tuh kalau kata Audi, jangan baca komen Mbak, biar nggak kepikiran terus. Iya, udah nggak, iya. Tapi itu nggak segampang itu loh, beneran deh. Butuh waktu ya, tetap ya butuh waktu. Iya, kan ada orang yang misalnya baca nggak suka blog. Kalau aku tuh, aku mikir kalau blokin semua tuh capek banget gitu. Iya. Aku barusan habis ngeblok orang loh. Aku barusan habis ngeblok orang karena habis dibully. Barusan banget ya. Jadi aku menyetujui, nggak mudah. Iya benar. Capek ya Kak Billy? Iya. Bisa ke bawah sampai di mimpi, apalagi kalau kata-katanya. Ya barusan ada orang komennya kayak gini. Inilah pemuda hebat yang mengguncang kas negara, kayak ya ampun gue dituduh korupsi. Kapan ya gue korupsi? Itu tuh sakitnya sampai ke dalam hati gitu, kayak makanya kata Maria bener, nggak mudah semudah yang kita ucapkan gitu, kayak susah. Iya betul.
Ya itulah resiko public figure ya. Dan ya nggak mudah, luar biasa Ya, teman-teman. tapi puji Tuhan sih udah baik sih sekarang. Ya semoga kedepannya juga baik. Udah biasa ya, maksudnya udah biasa ya. Apalagi Kabili juga nih. Dan udah nggak ada yang bully juga karena kan udah selesai gitu pageantnya. Oh ya udah beres ya. Kayaknya Kabili yang lagi panas-panasnya kalau lagi bully-membuli. Wah, pokoknya setiap kali ada isu apapun yang lagi panas ke presiden, pasti kita yang di sekitarnya kena juga kan. Aduh, parah sih. Lihat aja pokoknya komen Instagramnya Kabili, lihat aja tuh seru-seru deh. Kadang aku liatin gitu. Tapi aku bersyukur karena yang memberikan apresiasi yang dukungan juga banyak ya. Jadi memang kata mentorku dia mengquote bahwa sebagai orang yang matang dan mau bijaksana itu kita harus embrace both praises and criticism. Jadi harus dua-duanya. Jadi kata Maria tadi nggak mudah, tapi kita harus latih diri kita untuk bisa ngebaca criticism, dan bukan hanya kalau criticism itu masih bagus ya, ini kadang-kadang nggak benar gitu isinya, gitu, makian atau apa. Yang udah bukan criticism lagi, tapi gimana kekuatan hati kita untuk ngebaca sambil ketawa-ketawa aja kayak gitu. Ya. Baca itu nggak mudah. Ketawa-tawa. Good point Kabili. Baca sambil ketawa-tawa. Oke, makasih nih, luar biasa. Dan oh ya, ini ada salam nih dari Mas Taufan, sudah bergabung di sini Mas Taufan Akbari. Salam rindu untuk sahabat kita Bung Billy, Bung Andri. Salam kenal Mbak Maria dan sahabat kita Mas Panji. Makasih udah berbagi cerita. Thank you Mas Taufan. Mana Mas Taufan suaranya dong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Taufan. Ya ketemu. Ganti background. Terima kasih Mbak Maria, Mas Andri, terakhir kita ketemu di Sudirman Park 2016 ya. 4 tahun kayaknya mukanya masih tambah muda nih. Gitu ya. 4 tahun yang lalu. Oke, makasih banyak udah berbagi di ulang tahun RM yang ketiga, Mas Billy, Mbak Maria, Mas Andri, dan terutama Mas Panji. Dilanjut diskusinya, kita nyimak. Luar biasa. Bro Billy semangat. Siapa lagi yang di blok hari ini coba? Gak ingat namanya. Hajar. Oh iya. Terus. Jangan blok Mr. Taufan Akbari aja. Ya, tadi udah dengar cerita dua dari Kak Billy sama Mbak Maria. Nah, ini penasaran. Kalau Kak Kiki gimana sih? Kalau kecewa pasti ada, tapi emang sumber utamanya tuh kadang keinginan kita untuk membandingkan diri dengan orang lain sih. Itu endless pain. Jadi, tapi kadang suka denial aja kan. Enggak kok, gue nggak ngebandingin kayak gini-gini dalam hati. Tapi sebenarnya, oh ya, jealousy-nya ada sebenarnya kan. Biasa kayak gitu. Yeah. Cuma mungkin itu biasa bersumber dari kita yang memang nggak benar-benar appreciate diri kita juga kali ya. Nah, kalau kemarin kan sempat pas kuliah di Boston University 2017, mungkin kelihatannya justru kuliah dapat LPDP, kuliah di US sebagainya, tapi darkest stories-nya di belakang itu 80% waktu kuliah yang saya habiskan itu ke sesi counseling, karena wellness and prevention mereka bagus banget. Jadi disitulah saya seminggu 2 kali itu ketemu dengan psychologist, sempat dibantu juga sama satu psikiater. Dan ambil satu kelas juga namanya Applied Positive Psychology. Karena kan perasaan, emotion yang kita miliki saat ini kan juga berhubungan dengan masa lalu. Bagaimana cara kita dibesarkan, hal traumatizing yang pernah kita alami sedari kecil ya. Mungkin itu enggak, apalagi culture kita di Asian yang mungkin bukan satu hal yang mudah bagi kita untuk sangat ekstrovert terhadap apa yang kita rasakan kan. Nah dari situ, tapi justru ternyata pas sudah banyak sekian sesi counseling dan emang embracing I do have a problem with mental health, jadinya jauh lebih lega gitu, jauh lebih sekarang dulu mungkin kalau main Instagram 2016-17 tuh kayak bisa mantengin dan terus sebagainya, tapi kalau ataupun bukan Facebook ya, WhatsApp misalnya, selalu incas lah di telepon gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya ya udahlah, sesuatu yang it can wait ya udah gitu. Dan tapi emang butuh proses sih gitu untuk bisa benar-benar sayang sama diri sendiri, karena kalau kata psikolog saya tuh progresinya itu
bukan straight line naik ke atas kan, dia fluktuatif kan. Jadi kadang ada perasaan lebih merasa sedih lagi, naik lagi, sedih lagi gitu. Makanya kalau menurut saya sih sekuat apapun orang untuk memiliki support system punya yang mungkin yang solid gitu di luar orang tua itu penting sekali sih. Di luar keluarga inti ya. Iya, di luar keluarga. Ya, menurut saya penting sih gitu. Karena sekuat apapun kita pasti ada batasnya. Gitu. Betul. Nah, luar biasa. Ini 3 orang ini pasti orang-orang yang luar biasa sekali. Kalau kita lihat kesuksesannya pasti juga ada tantangannya kan. Makanya pertanyaan itu gatel banget aku pengen tanyain. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ya ternyata ya manusia ya, pernah juga ya. Oke. Makasih nih Kak Billy, Kak Mbak Mari sama Kak Kiki. Dan kita mau sambil bacain pertanyaan lagi ya, kakak-kakak semuanya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Menarik. Dari Fandi. Dari Bintaro. Oke, anak Bintaro nih. Sektor berapa? Dekat Mas Tovan kayaknya. Nah, hai Kak Kiki, Kak Maria. Tadi belum ada Kak Billy, berarti Kak Billy juga nih. Senang banget bisa dengar dari kalian semua. Kebetulan aku salah satu pengajar di YPAB Bintaro. Halo, salah satu pengajar di YPAB. Fandi namanya. Nah, pengajar di YPAB Bintaro. Udah jalan 1,5 tahun, tapi belum pernah sharing dengan Kak Kiki sebelumnya. Wah, luar biasa nih. Semoga jadi pasti di sini ya. Pengen nanya nih ke Kak Kiki dan Kak Maria, mungkin Kak Billy juga nih, karena tadi belum masuk Kak Billy-nya. Gimana sih tips? Nah, tips ngebangun keberanian dan kepercayaan diri sendiri untuk mulai langkah atau ide besar dalam hidup kita. Karena kata Fandi nih, sehingga bahasa gini, sehingga tidak hanya menjadi angan-angan aja. Seperti yang Kak Kiki tadi bilang, kapan sih Kak kita tahu kalau ini momentumnya kita dan gimana jaga semangatnya kita. Nah, mungkin Kak Kiki lah ya dulu yang pertama bisa jawab nih, karena pas banget pengajar YPAB ternyata Kak. Iya. Itu PR juga sih kalau sampai sekarang untuk membangun kepercayaan diri. Sebenarnya kalau ditanya, even sampai sekarang pun problem merasa diri nggak worth it pasti ada gitu. Jadi itu mungkin work in progress kali ya. Mungkin dikelilingi dengan orang-orang yang positif kali, yang pikirannya positif, yang bisa bantu kita untuk getting through the days, sama juga sama juga banyakin travel meskipun sekarang nggak sulit ya kondisi kayak sekarang gitu, dan memperbanyak circle aja teman dari berbagai macam background. Banyak circle dari berbagai macam background. Good, bagus. Semoga kalau ini masih ada nggak ya Fandinya? Semoga kejawab nih dari Kak Kiki dan bisa ngobrol langsung. Kalau mau say hello juga boleh loh ke Kak Kiki. Udah kayak di radio. Ya, jadi harus punya circle ya yang positif dan suportif. Nah, kalau dari Kak Maria sama Kak Billy ada tambahan nggak? Atau ada nggak sih dari kalian? Cara ngebangun percaya diri. Ini penting juga nih, karena untuk jadiin untuk kita di masa yang akan datang menjadi seperti apa, PD itu penting kan. Kalau Mbak Maria gimana? Iya, kalau dari saya, ya tentunya semua orang butuh percaya diri ya. Dan untuk menjadi percaya diri, semua orang itu harus mengenali dirinya dalam-dalam. Nah, kalau dari saya, percaya diri saya itu terkadang terganggu ketika saya merasa anxious, cemas. Jadi saya ada kecenderungan untuk mengalami anxiety itu kalau saya salah makan. Jadi makanan-makanan tertentu seperti terlalu banyak gluten atau terlalu banyak lemak itu membuat saya jadi anxious. Dan itu pun saya ketahui setelah ya adalah satu kondisi kesehatan yang akhirnya ketika saya ke dokter menyatakan, oh ini karena makanan nih, dan berdampak pada kecemasanmu juga, gitu, yang kadang-kadang terjadi, gitu. Dan itulah yang membuat saya memilih, masih berusaha sih, untuk selalu committed to healthy food, gitu. Cocok. Jadi makanan tuh harus sehat nih teman-teman semua. Itu ngaruh ternyata ya sama... Ya, karena ada beberapa orang yang memang sensitif, misalnya alergi gluten, gitu. You are what you eat sih, betul banget. Ya, benar. Tapi ada juga aku kadang-kadang iri sama temen aku yang dia makan apa aja, tapi biasa aja gitu, kesehatan mentalnya perfectly well gitu. Ya aja gitu ya? Aku mau coba ikutan yang nimbrung itu deh, masalah kesehatan mental. Jadi ternyata, ini kelas yang aku ambil itu applied positive psychology. Happiness itu predisposition ternyata, jadi something you're born with. Jadi mungkin kita ngelihat ada orang yang secara financially biasa aja, atau mungkin di bawah gitu,
standar sebagai, tapi kelihatannya kayaknya happy, kalau senyum all out sebagainya. Ternyata memang ya Tuhan mungkin adil ya. kayak kayak anxiety itu pun ternyata waktu aku di-identify punya anxiety disorder sebagainya, dia ngelihat dari historical family background-nya gimana, apakah ayah punya problem seperti ini, ibu punya problem kecemasan seperti ini. Udahlah, jadilah. Jadi memang anxiety itu bisa kalau diambil dalam moderate level bisa menjadi blessing karena kita lebih cautious dan lebih perfectionist, tapi kalau eksesif ya hancurin diri sendiri sih, karena overthinking kan gitu. Oh iya. Tuh, setuju. Kak Billy, kalau Aku nggak ada sih, aku nggak ada yang aku tambahin. Aku cuma heran aja sih Maria masih dan Gigi masih ngalamin masalah percaya diri. Tapi aku belajar sesuatu. Aku harus mulai punya rasa bersalah karena aku suka banget makan barangan. Tanpa ada anxious-nya. Kak Billy bisa have no problem at all juga sebenarnya. Jadi itu tergantung manusianya sih. Cuman aku udah 67 kilo, aku harus mulai anxious. Iya. Jadi aku tahu itu masalahnya dari makanan adalah karena waktu awal aku ngerasa, aku pernah bahkan ke psikolog, dan ternyata psikolognya bilang, ini kamu nggak kenapa-napa. Oh? Nah, lalu aku ke dokter, check up, dan memang ada satu kondisi yang membuat aku jadi kayak gitu. Aku tuh alergi gluten. Gluten. Oh iya, itu common banget kalau di luar negeri. Gluten intoleran gitu. Gluten intoleran, iya. Sama kalau aku tuh apa sih kalau minum susu langsung kayak mencret-mencret gitu. Laktos ya. Laktos ya. Ya, oh iya, laktos intoleran. Laktos intolerance. Ada ya, aku baru tahu loh. Thank you, jadi kayak seminar kesehatan mental untuk gue. Makasih loh. Ya, ini masih ada yang nanya nih, cuma waktu kita cuma tinggal 4 menit. Tapi nggak apa-apa, aku coba kasih satu lagi, terakhir. Waduh, banyak nih. Yang mana ya? Ini ada yang nanya secara langsung sebenarnya. Ini aja deh. Dari Irwan. Irwan dari Makassar. Ini tertuju ke Mbak Maria. Mbak Maria nih, Miss World kan merupakan ajang yang fokus pada isu-isu sosial. Dan juga selama menjalani beberapa proyek bangun sekolah, pernah nggak sih ngalamin titik di mana kadang ada rasa cemas, atau dalam artian proyek ini bisa nggak ya berkelanjutan? Mungkin Irwan ngeliatnya, wah ini di samping kesibukan Mbak Maria yang kanan kiri, ikut ini, ikut itu, apakah pernah nggak sih punya rasa cemas? Ini juga mungkin bisa dijawab juga sama Kak Kiki yang gimana yang megang YPAB, atau Kak Billy yang Kitong bisa sampai hari ini ada tuh gimana sih? Nah mungkin Mbak Maria deh, sejawab Irwan. Iya. Pasti kecemasan ada ya. Waktu itu aku ingat banget, pertama Dirin bangun sekolah itu tahun 2018, kita merasa sulit sekali untuk diterima sama sekolah yang mau kita bantu di awal. Karena kita nggak bawa organisasi yang mereka kenal. Kita istilahnya nggak bawa people yang can speak their language gitu. Kita belum satu frekuensi nih. Makanya waktu itu saya siasati dengan kita berkolaborasi. Sampai sekarang, puji Tuhan, kolaborasinya masih berjalan dengan organisasi yang namanya Relawan Kampung. Jadi Relawan Kampung ini, tahu ya Mas ya? Tahu, teman aku yang punya. Jadi Pak Arif Kirdiat ini udah kayak lokal hero-nya orang-orang Banten lah. Beliau ini mendirikan Relawan Kampung untuk memfasilitasi pembangunan sarana-sarana umum yang memang kurang memadai kondisinya gitu. Jadi bersama Relawan Kampung kita udah bangun 3 sekolah. Jadi renovasi sih. Kalau yang bangun cuma 1 aja di Pandeglang, renovasi 2. Jadi lebih ke partnership ya? Iya, partnership. Partnership yang emang dikuatkan lagi. Iya, agar mereka juga ada trust gitu ke kita, bisa merasakan kita tuh emang niatnya tulus gitu, bukan ada unsur politik atau sebagainya. Nah ini nyambung juga pertanyaannya dari Audi ini. Audi nanya sama Kak Kiki, Kak Maria, sama Kak Billy. Terus gimana caranya bisa tetap konsisten dan berkembang? Mungkin yang tadi udah kejawab ya. Kalau untuk Kak Kiki sendiri gimana ya? PAB cara supaya sustain sampai hari ini itu gimana sih Kak? Ya mungkin selalu responsive to change. Kalau kan gimana pun juga yayasan di YPAB kan memang suka nggak suka, kita bukan organisasi yang menghasilkan revenue gitu. Jadi salah satunya juga secara financially kita harus punya donors yang solid. Gimana caranya ya kita harus bisa ngasih justifikasi bahwa yang kita lakukan itu worth it, itu nomor 1. Terus kedua, udah mulai juga dipikirin
gimana YPAB juga bisa mengurangi dependensinya dari eksternal faktor, misalnya kayak funding dari luar juga, itu juga udah harus mulai dipikirin sih gitu. Cuma ya belum memikirin dulu juga sih ke situ. Jadi kayak take it slow, nanti makin anxious, oh ya harusnya cari duit. Jadi take it slow aja dulu deh. Enjoy ya Kak, yang penting jalanin bareng sama Pasti ada ya, pasti kalau masalah anxious untuk ngejalanin sustainable akan selalu ada sih. Cuma kalau sekarang mau stop and smell the roses dulu aja. tuh, start small. Ya, good point. Dan thank you Kak Kiki. Nah, Kak Billy, ini ada sekaligus tambahin request, ada salah satu yang nanya nih dari Mutia Indah, sambil jawab yang tadi Kitong bisa sekarang tuh gimana. Nah, ini juga ada tambahan pertanyaan. Kalau Kak Billy, dari Mutia, dia bilang, thank you Kak Billy, semoga lancar sama tugas sebagai staf ahli presiden. Pengen nanya nih Kak Billy, program apa sih yang udah dan akan dijalanin pemerintah untuk Indonesia Timur, terutama di Papua nih Kak Billy. Karena katanya saya tertarik banget nih buat mengabdi di sana dalam bidang pendidikan. Mohon masukan dan arahannya, Kak Billy. Nah, enggak Mas Billy, Kak Billy. Memang kalau misalnya staf khusus kan nggak punya program, nggak bisa bikin program ya. Kita cuma memberikan nasihat aja ke presiden, nggak punya program, nggak punya anggaran. Tapi aku kemarin meeting sama Mas Menteri, Mas Nadiem, sebelum COVID. Di sana kita merumuskan gerakan yang namanya Baper Bawa Perubahan untuk mendorong peningkatan penurunan iliterasi angka buta huruf di Indonesia Timur. Karena angka buta huruf di Indonesia Timur tinggi sekali, tertinggi se-Indonesia. Jadi kita mau mengurangi. Nah, itu program yang akan jadi fokus dan prioritas. Semoga COVID selesai, mereka bisa kembali, Kemendikbud bisa fokus on their feet ke situ. Sama yang kedua itu entrepreneurship, pergerakan peningkatan pengetahuan entrepreneurship di kalangan anak milenial. Karena di sana itu aksesibilitas terhadap pengetahuan entrepreneurship itu sangat rendah. Dibandingkan dengan di Indonesia Barat, kalau di Jawa kan training-training, pelatihan kepemimpinan, segala macam banyak available, tapi di sana jarang. Jadi kita bisa berkontribusi sebenarnya di situ. Jadi ke sana ya, jadi entrepreneurship. Aku kira tadi dirimu barusan hilang udah nyampe Papua. Oh, tiba-tiba nggak ada di layar. Cuman nutup doang pintu. Okay. Itu Mutia, dan boleh kita berkolaborasi, nanti Mutia bisa shoot me questions di DM Instagram, nanti aku respon. Nah, langsung tuh silakan Mutia Indah. Dibalas ya Kak Billy, pasti banyak deh yang komen-komen dan nggak bisa. Ya, aku biasanya balas semuanya satu-satu DM orang. Jadi banyak banget ya yang pertanyaan, karena pertanyaan mereka penting-penting, kayak Kak gimana cara aku bangkit dari semangat, terus Kak aku pengen bikin. Jadi banyak banget pertanyaan terkait pengembangan diri, jadi aku jawab satu-satu. Kadang-kadang aku nggak sempat ngetik, aku bikin voice record. Voice record kirim ya? Iya. Oke, nanti aku mau coba tanya, nanti voice record Kak Billy. Thank you Kak Billy. Oke, teman-teman semua, Kak Billy, Kak Kiki, dan juga Mbak Maria, nggak kerasa banget kita udah mau jam 3. Dan ini sharingnya alhamdulillah sudah terus makin dalam, tapi karena terbatasan waktu kita nggak apa-apa. Semoga masih bisa silaturahim ya, Kak Billy, Mbak Maria, dan Kak Kiki. Nah, untuk terakhir, biar kayak seminar-seminar yang juga profesional gitu, ada closing statement ceritanya gitu ya. Mas Tovan selalu bilang, Mas Panji jangan lupa closing statement dari setiap pembicara. Oke, siap. Saya tanyain sekarang. Closing statement nih dari semua pembicara, Kak Kiki, Kak Billy, dan Mbak Maria. Mungkin dari urutan lah ya. Mulai mungkin dari Kak Kiki, closing statement-nya buat teman-teman di sini yang ikutan dan juga seluruh anak muda di Indonesia yang memang terus ngikutin Rumah Milenials. Apa Kak Kiki? Selalu mau belajar kali ya, dari berbagai sumber, tidak terjebak dengan stereotype, tidak terjebak dengan first impressions, karena first impressions is not always correct. Kesan pertama, membuka diri untuk bisa membangun hubungan dengan siapa aja, karena sebenarnya kalau di sekolah kan kita lebih banyak belajar secara kontekstualnya, akademik, tapi ketika kita udah masuk ke dunia kerja dan di luar itu, yang ngebentuk diri kita itu kan lebih banyak dari interaksi-interaksi yang kita bangun dari orang-orang yang kita temuin dan kita kenal gitu. Dan coba keluar dari, dan karena kalau share psikologis kita akan lebih nyaman untuk berteman dengan orang yang looks like us biasanya. Jadi coba, kayak misalnya kayak waktu kemarin saya bersyukur banget kemarin kayak kuliah, meskipun nggak sampai 2 tahun, tapi di situ saya punya banyak exposure kepada hal yang nggak saya temuin di Indonesia. Misalnya kayak, saya baru pertama kali punya kesempatan berinteraksi ikut, ada namanya Malam Sedar Night, jadi kayak Jewish community gitu, kayak
kayak saya mungkin satu-satunya di orang Indonesia yang ada di ruangan itu yang lain pada pakai burqa dan macam-macam kayak Judaism atau kayak Jehovah Witness atau hal-hal yang mungkin nggak familiar yang saya temuin di Indonesia, dan saya belajar hal-hal baru gitu. Jadi makanya mungkin jangan sampai kita selalu terjebak dengan impressions tertentu terhadap golongan tertentu, itu sangat nggak baik sih. Jadi netral dulu, lihat lebih dekat, pasti ada yang kita pelajari. Dan saya percaya sih setiap orang pada dasarnya baik. Thank you Kak Kiki untuk closing statement-nya. Kaki percaya kalau setiap orang pada dasarnya adalah orang baik. Thank you Kak. Oke, kalau dari Kak atau Mbak Maria, closing statement-nya dong buat teman-teman. Mungkin aku tadi mau bilang, aku setuju banget dengan apa yang Kak Kiki sampaikan ya. Kita nggak boleh terjebak sama impression. Dan terutama impression, kayak gimana ya, maksudnya mau melakukan sesuatu harus gimana ya gue terlihat di mata orang. Jangan, ya menurut aku sih jangan kayak gitu, lebih ke pikirin apa yang menjadi passion kita, panggilan kita tuh apa, lalu melakukannya dengan persistensi, dan yang terakhir harus pakai hati. Karena segala sesuatu kalau dilakuin nggak pakai hati tuh kayak percuma aja. Hasilnya nggak akan maksimal. Hasilnya nggak akan sampai hati juga ya Kak ya. Ya, note harus pakai hati teman-teman semua. Thank you Mbak Maria. Ya, terakhir Kak Billy. Kalau dari aku, hidup itu adalah perjalanan untuk menciptakan dampak. Jadi mari kita ciptakan dampak sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Abis itu udah enjoy the life aja. Enjoy the life. Tapi ini bukan enjoy, bukannya aku suruh ajeb-ajeb ya, bukan. Maksudnya enjoy the life itu kalau ya udah ada masalah kita syukuri, kalau ya belajar aja gitu. Kayak Kak Kiki tadi barusan, belajar. Proses terus ya Kak Billy. Oke, thank you Kak Billy. Nah, untuk menutup kita akan ada foto virtual bersama. Silakan teman-teman semua dibuka videonya karena kita akan sama-sama foto. Dan dari teman tim Rumah Millennials yang akan memberikan aba-aba ya, siapa ya? Mungkin Kak Ninis. Ya Kak Panji. Ya, silakan. Ini ada 2 slide ya Kak, jadi pose di semua slide aja soalnya nggak tahu. Oke. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide selanjutnya. 1, 2. Oke, Kak Panji. Terima kasih Kak Ninis, dan terima kasih untuk Kak Andri Rizky Putra, Mbak Maria. Terima kasih Mbak Maria, makasih Mas Billy. Terima kasih Mas Panji, Maria, Kak Billy. Ya, Maria jangan lupa approve follow Instagramku barusan. Oh iya, oke Kak. Sudah, Mbak Maria. Jadi kita saling follow ya. Iya. Tetap terjaga ya lewat sosial media. Semoga semua sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mas Tovan, mau membuka videonya kah? Sebelum tutup? Wih. Canda mulu. Mas Billy, terima kasih. Maju terus. Mbak Maria, salam kenal. Nanti izin saya WhatsApp. Kalau sama Bung Andri, kita nyambung silaturahmi, Andri. Kita baru dikasih lagi nomornya. Mudah-mudahan masih ingat nggak kejadian Bintaro 2016 tengah malam waktu itu? Yang janjian interview. Jadi Mas Andri ini dulu narasumber disertasi saya, Mas Billy, 2016 bareng Mas Andi juga. Ternyata semakin sini bukan makin senior, malah makin muda kelihatannya. Baby face ya. Sekali, luar biasa. Sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufan. Sami-sami. Mas Billy, semangat. Mbak Maria, semangat. Iya. Panji, Terima luar kasih. biasa. Jos, Mas Tovan. Salam Tangerang Selatan. Top. Selamat ulang tahun Rumah Millennials. Saya kembalikan ke Rumah Millennials, hostnya. Saya tutup sebagai moderator. Semoga kita jadi rekan terus untuk beri dampak buat sesama di masa yang akan datang. Selamat ulang tahun Rumah Millennials. Selamat tahun Millennials. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.